Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika ambisi kalian untuk sukses justru menghancurkan orang yang paling kalian sayangi tanpa kalian sadari. Aris mengurung diri selama 2 tahun di dalam ruangan sempit demi mengejar mimpi besar di Amerika. Dia sangat sibuk membuat karakter wanita sedih di layar komputer agar lagunya disukai banyak orang. Namun, di balik tembok kedap suara itu, istrinya sedang menangis sendirian hingga hatinya benar-benar mati rasa. Aris tidak pernah mendengar tangisan itu karena dia terlalu fokus pada musik buatannya. Apa yang akan terjadi jika Aris berhasil meraih mimpinya? Namun ternyata dia sudah kehilangan istrinya selamanya? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Lampu biru dari 3 monitor besar itu masih menyala terang, menyinari wajah Aris yang terlihat sangat lelah. Sudah 2 tahun dia menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam ruangan kecil berukuran 4 kali 4 meter ini. Ruangan itu kedap suara, sehingga tidak ada bunyi dari luar yang bisa masuk, dan tidak ada suara dari dalam yang bisa keluar. Aris duduk di kursi kerjanya yang sudah mulai rusak pada bagian sandarannya. Matanya merah karena kurang tidur, namun tangannya masih lincah menggerakkan tetikus, menggeser garis-garis frekuensi suara di layar komputer. Di sudut ruangan, sebuah jam dinding terus berdetak. Bunyi detaknya terasa sangat nyata di tengah keheningan malam yang sunyi itu. Aris adalah seorang pria yang memiliki keyakinan besar bahwa dia bisa menaklukkan dunia melalui musik. Dia bukan lagi pemuda yang bermain gitar di panggung kecil untuk mencari uang saku. Sekarang, Aris memiliki satu tujuan besar yang sangat sulit dicapai, yaitu menembus pasar musik di Amerika Serikat. Baginya, jika seorang musisi bisa sukses di sana, maka dia sudah berhasil mencapai puncak tertinggi dalam hidupnya. Namun, ambisi ini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah beban yang sangat berat. Aris tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di luar pintu studionya. Dia merasa bahwa dunia di luar sana hanyalah gangguan bagi impian besarnya. Dahulu, studio ini adalah tempat yang menyenangkan. Aris sering mengajak istrinya, Sarah, untuk duduk bersama di sana. Sarah adalah sosok wanita yang sangat sabar. Dia selalu mengerti betapa besarnya keinginan Aris untuk sukses. Setiap sore, Sarah akan mengetuk pintu studio dengan lembut. Dia selalu membawa segelas kopi susu yang hangat. Kopi susu itu dibuat dengan takaran yang pas, yaitu 2 sendok gula, persis seperti yang disukai oleh Aris. Saat itu, Aris akan berhenti sejenak dari pekerjaannya. Dia akan menyesap kopi buatan Sarah sambil memetik gitar tuanya. Mereka sering tertawa bersama, membicarakan masa depan, dan merencanakan liburan yang sederhana. Namun, semua kehangatan itu mulai hilang saat Aris mulai mengenal dunia digital secara mendalam. Aris menemukan sebuah teori yang dia sebut sebagai algoritma kesedihan. Dia mempelajari ribuan lagu yang sedang populer di seluruh dunia. Dia menemukan satu kesamaan dari semua lagu yang viral, yaitu rasa sedih yang sangat mendalam. Orang-orang di dunia saat ini seolah-olah sedang mencari pelarian melalui kesedihan orang lain. Aris melihat ini sebagai peluang besar. Dia tidak ingin membuat lagu yang biasa saja. Dia ingin membuat sesuatu yang bisa membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa hancur hatinya. Untuk mewujudkan itu, Aris menciptakan Elora. Elora bukanlah manusia sungguhan. Dia adalah karakter virtual yang dibuat dengan teknologi komputer yang sangat canggih. Aris merancang wajah Elora dengan sangat teliti. Dia ingin wajah Elora terlihat cantik, namun ada gurat kesedihan yang sangat nyata di matanya. Elora dirancang untuk menjadi penyanyi yang tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Aris. Elora adalah alat bagi Aris untuk mencapai impiannya di Amerika Serikat. Aris menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengatur pencahayaan pada wajah digital Elora agar terlihat seperti manusia asli yang sedang menderita. Suatu hari, Sarah masuk ke dalam studio tanpa mengetuk pintu. Aris terkejut dan merasa terganggu. Sarah hanya berdiri di sana, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sarah sudah tidak lagi membawa kopi susu.
Di tangannya hanya ada segelas air putih dingin. Dia meletakkan gelas itu di atas meja kayu yang sudah penuh dengan kabel-kabel kusut. Aris bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Matanya langsung kembali menatap layar monitor. Dia sedang sibuk mengedit suara napas Elora agar terdengar lebih berat dan menyayat hati. Sarah mencoba berbicara dengan suara yang sangat pelan. Dia bertanya kepada Aris, apakah suaminya itu masih ingat dengan janji mereka untuk pulang ke desa? Orang tua Sarah sudah berkali-kali menanyakan kabar mereka. Sudah sangat lama mereka tidak berkunjung. Namun, Aris hanya menjawab dengan satu lambaian tangan tanpa menoleh sedikit pun. Dia mengatakan bahwa pekerjaannya belum selesai. Dia berkata bahwa satu lagu lagi akan membuat mereka kaya raya. Aris menjanjikan rumah mewah dan kehidupan yang serba ada jika proyek Elora ini berhasil. Dia merasa bahwa pengorbanan waktu ini adalah hal yang wajar demi masa depan yang lebih baik. Sarah tidak membantah. Dia hanya berdiri mematung di ambang pintu selama beberapa saat. Dia melihat punggung Aris yang semakin membungkuk karena terlalu lama duduk di depan mesin. Sarah menyadari bahwa suaminya yang sekarang bukanlah pria yang dulu dia kenal. Aris yang dulu selalu bertanya bagaimana perasaan Sarah setiap hari. Aris yang dulu selalu tahu kapan Sarah sedang merasa lelah atau sedih. Sekarang, Aris lebih mengenal setiap piksel di wajah Elora daripada guratan kelelahan di wajah istrinya sendiri. Sarah merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dia merasa bahwa jiwanya perlahan-lahan mulai hilang, tertutup oleh bayangan Elora yang semakin hari semakin menguasai pikiran suaminya. Di dalam studio, Aris merasa frustrasi. Meskipun Elora terlihat sempurna secara visual, Aris merasa ada sesuatu yang kurang. Elora masih terasa seperti mesin. Suaranya masih terlalu datar. Tidak ada emosi yang benar-benar bisa menyentuh hati. Aris membutuhkan sesuatu yang asli. Dia membutuhkan referensi rasa sakit yang benar-benar nyata agar Elora bisa memiliki jiwa. Dia mulai mencari-cari rekaman suara orang menangis di internet. Namun semuanya terasa palsu dan dibuat-buat. Aris ingin sesuatu yang murni, sesuatu yang bisa membuat orang yang mendengarnya merasa merinding. Malam semakin larut, dan suhu di dalam ruangan terasa semakin dingin. Aris mematikan lampu utama studio, hanya menyisakan cahaya dari monitor. Dia bersandar di kursinya sambil memejamkan mata. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, dia mendengar sebuah suara dari balik dinding studionya. Itu adalah suara isakan. Suara itu berasal dari ruang tengah. Aris tahu itu adalah suara Sarah. Sarah sedang menangis sendirian di kegelapan malam. Normalnya, seorang suami akan segera keluar, memeluk istrinya, dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, ambisi Aris sudah menutup rasa empatinya. Bukannya keluar untuk menenangkan Sarah, tangan Aris justru bergerak perlahan menuju sebuah alat perekam digital kecil yang ada di atas mejanya. Dia menyalakan alat itu. Dengan langkah yang sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan suara, Aris mendekati pintu studio. Dia membukanya sedikit saja, hanya selebar celah kecil. Dia mengarahkan mikrofon perekam itu ke arah ruang tengah, ke arah di mana suara tangisan Sarah terdengar. Aris menahan napasnya. Dia mendengarkan setiap getaran suara istrinya yang sedang terisak-isak menahan perih. Baginya, itu bukan lagi tangisan kesedihan seorang istri, melainkan sebuah bahan baku yang sangat mahal untuk karyanya. Aris merekam semuanya. Dia merekam suara Sarah yang memanggil namanya dengan lirih di antara isak tangis itu. Dia merekam bunyi tarikan napas Sarah yang tersengal-sengal karena rasa sedih yang mendalam. Setelah merasa cukup, Aris kembali ke meja kerjanya dan menutup pintu dengan rapat. Dia langsung memindahkan rekaman itu ke dalam komputernya. Dia mulai membedah frekuensi suara tangisan Sarah. Dia melihat gelombang suara itu di layar, memotong bagian-bagian yang paling menyedihkan, dan menggabungkannya dengan vokal digital milik Elora. Hasilnya sangat luar biasa. Suara Elora kini memiliki getaran yang sangat nyata. Ada rasa sakit yang sangat dalam di setiap nada yang keluar. Aris tersenyum lebar. Dia merasa sangat puas dengan hasil kerjanya. Dia merasa telah menemukan kunci untuk membuka pintu kesuksesan di Amerika Serikat. Dia tidak menyadari bahwa suara yang dia olah adalah suara hancurnya hati orang yang paling mencintainya.
Dia merasa bahwa Allah telah memberikan jalan baginya untuk menemukan inspirasi ini. Dia berkali-kali mengucap Alhamdulillah karena proyeknya kini terasa begitu sempurna. Mata Elora di layar komputer kini tampak lebih hidup. Tatapannya seolah-olah sedang menatap langsung ke arah Aris, memohon untuk dibebaskan dari penderitaan itu. Namun Aris tidak peduli. Dia hanya memikirkan tentang bagaimana lagu ini akan meledak di internet. Dia membayangkan jutaan orang akan memuji kejeniusannya dalam rangkai nada dan emosi. Aris merasa dirinya adalah seorang pencipta yang hebat. Dia merasa telah berhasil menciptakan sebuah mahakarya yang tidak akan pernah dilupakan oleh dunia. Tanpa dia sadari, kesuksesan yang dia kejar dengan cara yang dingin itu mulai menariknya ke dalam lubang kesepian yang lebih dalam. Aris telah menukar kebahagiaan nyatanya dengan sebuah kepuasan semu di balik layar monitor. Dia merasa sedang membangun sebuah istana, padahal sebenarnya dia sedang membangun tembok tinggi yang memisahkan dirinya dari kenyataan. Kehidupan di dalam rumah itu menjadi semakin sunyi, sesunyi ruangan studio yang kedap suara itu. Aris tetap berada di sana, menatap mata Elora yang sayu, tanpa menyadari bahwa di kamar sebelah, ada seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk pergi selamanya. Dia terus bekerja, terus mengedit, dan terus mengejar bayangan di balik cahaya biru yang tidak pernah padam itu. Aris merasa selangkah lagi dia akan menggenggam dunia, namun dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sedang kehilangan segalanya. Seluruh ambisinya kini tertumpu pada sebuah lagu yang lahir dari air mata yang dia curi sendiri. Cahaya biru dari 3 monitor besar itu seolah menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi Aris. Matanya yang merah karena kurang tidur terus menatap grafik suara yang naik turun di layar. Dia merasa sangat bersemangat. Di dalam pikirannya, dia sudah bisa melihat panggung besar di Los Angeles, kerumunan orang yang bersorak, dan namanya yang tertulis di papan iklan jalanan yang megah. Aris tidak lagi peduli dengan jam berapa sekarang. Baginya, siang dan malam sudah menyatu menjadi rangkaian waktu yang tidak terputus untuk bekerja. Aris mulai melakukan tahap akhir pada lagu Elora. Dia memasukkan detak jantung yang pelan sebagai latar belakang musiknya. Detak jantung itu dia buat agar terdengar sangat rapuh, seolah-olah bisa berhenti kapan saja. Dia ingin pendengarnya merasa cemas dan sedih secara bersamaan. Aris berulang kali memutar bagian di mana suara isak tangis Sarah masuk ke dalam melodi. Setiap kali suara itu terdengar, bulu kuduk Aris berdiri. Bukan karena dia merasa bersalah, tapi karena dia merasa suara itu sangat sempurna. Suara itu mengandung penderitaan yang tidak bisa dibuat-buat oleh penyanyi manapun. Aris bergumam pelan. Katanya, ini akan menjadi sejarah. Dia merasa sangat beruntung bisa menangkap momen kesedihan itu. Dia merasa Allah benar-benar sedang berpihak padanya. Berkali-kali dia mengucapkan Alhamdulillah sambil mengepalkan tangan ke udara. Dia merasa kesuksesan sudah berada di depan mata. Hanya tinggal beberapa langkah lagi, dan semua utangnya akan lunas. Dia akan menjadi orang kaya dan terpandang. Aris membayangkan dia akan membeli mobil baru dan rumah yang lebih besar dari ini. Sementara itu, di luar ruangan studio yang kedap suara, Sarah sedang duduk di meja makan. Di depannya ada 2 piring nasi yang sudah mendingin. Dia sudah menunggu Aris keluar untuk makan malam sejak 4 jam yang lalu. Namun, pintu studio itu tetap tertutup rapat. Sarah hanya bisa mendengar dentum suara bass yang sangat rendah menembus dinding. Dia merasa suaminya sudah bukan lagi manusia yang dia kenal dulu. Aris yang dulu lembut dan penuh perhatian kini telah berubah menjadi sosok yang dingin seperti mesin yang dia operasikan. Sarah mengusap air matanya yang kembali jatuh. Dia merasa sangat lelah. Rasa lelahnya bukan karena kurang istirahat, melainkan karena hatinya yang terus-menerus diabaikan. Dia merasa seperti benda mati yang hanya ada di dalam rumah itu untuk menyiapkan keperluan Aris. Sarah mulai menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di dalam hati suaminya. Tempat itu sudah diisi oleh sosok digital bernama Elora. Sarah merasa cemburu pada karakter virtual yang bahkan tidak nyata, namun mendapatkan seluruh perhatian dari Aris. Keesokan harinya, Aris keluar dari studio dengan wajah yang sangat pucat namun matanya bersinar terang. Dia melihat Sarah sedang mencuci piring di dapur. Aris menghampirinya dan berkata dengan nada yang sangat cepat.
Dia bilang bahwa dia baru saja mengirimkan draft lagu itu kepada seorang manajer label besar di Amerika Serikat. Aris sangat yakin lagu itu akan langsung diterima. Dia mencoba memeluk Sarah dari belakang, namun Sarah hanya diam membeku. Tubuh Sarah terasa kaku, tidak memberikan balasan apapun. Aris tidak menyadari reaksi istrinya. Dia justru bercerita panjang lebar tentang teknik suara yang dia gunakan. Dia menceritakan betapa hebatnya suara Elora sekarang. Aris tidak pernah menyebutkan bahwa suara hebat itu berasal dari tangisan Sarah yang dia curi secara sembunyi-sembunyi. Dia menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Seolah itu adalah bumbu rahasia dalam sebuah masakan yang sangat mahal. Aris kemudian meminta Sarah membuatkan kopi susu lagi. Dia bilang dia harus tetap terjaga untuk menunggu balasan surel dari Los Angeles. Sarah hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Dia mengambil gelas dan mulai menuangkan susu kental manis. Namun, tangannya gemetar. Dia teringat saat dia menangis di ruang tengah tempo hari. Dia teringat perasaan aneh seolah ada seseorang yang memperhatikannya dari balik pintu studio yang terbuka sedikit. Sekarang dia paham, suaminya bukan datang untuk menenangkannya, melainkan untuk mengambil sesuatu dari penderitaannya. Hati Sarah terasa sangat hancur. Dia merasa dikhianati oleh orang yang paling dia percayai di dunia ini. Waktu terus berjalan dengan sangat lambat di dalam rumah itu. Aris kembali masuk ke dalam studio dan mengunci pintunya. Dia tidak menyadari bahwa Sarah mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kecil secara diam-diam. Sarah melakukannya dengan gerakan yang sangat pelan, seolah takut akan mengganggu jalannya proses penciptaan mahakarya suaminya. Dia melihat foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ruang tamu. Di foto itu, mereka berdua terlihat sangat bahagia. Aris tersenyum lebar sambil memegang gitarnya, dan Sarah bersandar di bahunya dengan mata yang penuh harapan. Sarah menghela napas panjang. Dia menyadari bahwa harapan itu sudah lama mati. Dia merasa suaminya sudah menukar cinta mereka dengan ambisi yang buta. Setiap kali suara Elora bergema dari dalam studio, Sarah merasa seolah bagian dari jiwanya ditarik keluar. Dia merasa suara itu adalah suaranya yang sedang meminta tolong. Namun Aris justru mengubahnya menjadi hiburan bagi dunia. Sarah merasa dia harus segera pergi sebelum dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Di dalam studio, Aris berteriak kencang. Sebuah notifikasi muncul di layar monitornya. Balasan dari Amerika Serikat sudah datang. Manajer label itu mengatakan bahwa mereka sangat terkesan dengan emosi yang ada di dalam lagu tersebut. Mereka menyebutnya sebagai penemuan terbesar tahun ini. Mereka ingin segera mengontrak Elora dan merilis lagunya secara global. Aris merasa jantungnya berdetak sangat kencang. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia kini berada di bawah kakinya. Aris segera menekan tombol kirim untuk semua dokumen yang diperlukan. Dia tidak berhenti tersenyum. Dia merasa perjalanannya selama 730 hari mengunci diri tidak sia-sia. Aris melihat ke arah kamera kecil di atas monitornya. Dia merasa seolah Elora sedang tersenyum padanya. Karakter digital itu kini bukan hanya sekadar gambar, tapi sudah menjadi mesin pencetak uang yang luar biasa. Aris merasa sangat cerdas karena bisa memanfaatkan emosi manusia menjadi sebuah produk yang laku keras. Dia keluar dari studio dengan langkah yang sangat ringan. Dia ingin merayakan keberhasilan ini dengan Sarah. Aris memanggil nama Sarah berkali-kali sambil berjalan menuju kamar tidur. Dia membayangkan mereka akan pergi berlibur ke tempat yang sangat jauh. Dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia tidak gagal. Dia ingin menunjukkan kepada orang tua Sarah bahwa dia bisa memberikan kemewahan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun, saat dia membuka pintu kamar, suasananya terasa sangat berbeda. Bau parfum Sarah yang biasanya tercium lembut kini sudah memudar. Aris melihat lemari pakaian yang pintunya sedikit terbuka. Sebagian besar gantungan baju sudah kosong. Hati Aris tiba-tiba merasa tidak enak. Dia berlari ke dapur, mencari sosok istrinya yang biasanya selalu ada di sana. Namun, dapur itu bersih dan sangat sepi. Tidak ada suara gemericik air, tidak ada suara denting sendok, dan tidak ada aroma masakan. Aris kembali ke ruang tengah. Dia melihat sebuah gelas kopi di atas meja studio yang biasanya selalu penuh. Namun kali ini,
Gelas itu berisi kopi susu yang sudah sangat dingin. Di bawah gelas itu ada secari kertas yang terlipat rapi. Aris mengambil kertas itu dengan tangan yang mulai berkeringat dingin. Dia mulai membaca tulisan tangan Sarah yang sangat rapi. Kalimat demi kalimat di dalam surat itu terasa seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya satu persatu. Di dalam surat itu, Sarah menuliskan betapa dia merasa sudah menjadi orang asing di rumahnya sendiri. Sarah menuliskan bahwa dia tahu Aris telah mengambil suaranya saat dia sedang berada di titik terendah. Sarah merasa bahwa suaminya lebih mencintai kesedihan yang dia buat daripada orang yang sedang merasakannya. Dia menulis bahwa Aris telah membunuh istrinya secara perlahan demi menghidupkan sosok Elora yang palsu itu. Sarah menutup surat itu dengan mengatakan bahwa dia tidak butuh kekayaan yang berasal dari air matanya sendiri. Aris menjatuhkan surat itu ke lantai. Dia menatap ke sekeliling ruangan yang kini terasa sangat luas dan hampa. Dia mencoba menelepon ponsel Sarah, namun nomor itu sudah tidak aktif. Aris berlari keluar rumah, melihat ke jalanan yang gelap dan sepi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Sarah. Dia merasa dunianya yang baru saja memuncak kini tiba-tiba runtuh seketika. Aris kembali masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi studionya. Layar monitor masih menyala terang, menampilkan wajah Elora yang sayu. Aris menatap mata karakter digital itu dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, dia merasa ketakutan melihat ciptaannya sendiri. Dia menyadari bahwa mata yang dia buat dengan sangat teliti itu memang benar-benar mata Sarah saat sedang patah hati. Dia baru menyadari bahwa dia telah menangkap jiwa istrinya dan mengurungnya di dalam mesin tersebut. Aris mencoba mematikan komputer itu, namun tangannya terasa sangat berat. Dia mendengar suara Elora mulai berputar secara otomatis di dalam programnya. Suara itu kini tidak lagi terdengar indah bagi Aris. Suara itu terdengar seperti jeritan minta tolong yang terus berulang tanpa henti. Aris menutup telinganya dengan kedua tangan, namun suara itu seolah-olah sudah masuk ke dalam kepalanya. Dia teringat kata-kata Sarah di dalam surat tadi, bahwa dia telah menukar sisa jiwanya untuk sebuah lagu. Kesuksesan yang selama ini dia impikan kini terasa seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Aris meraih gelas kopi susu yang dingin itu dan mencoba meminumnya. Rasanya sangat pahit. Sepahit kenyataan yang kini harus dia hadapi. Gula yang mengendap di dasar gelas adalah simbol dari cintanya yang tidak pernah dia perhatikan sampai semuanya terlambat. Aris terduduk lemas di bawah meja kerjanya. Di atas sana, di layar monitor, Elora terus bernyanyi, memikat jutaan orang di luar sana, sementara penciptanya sedang hancur dalam kesunyian yang dia buat sendiri. Dia memiliki segalanya sekarang, tapi dia tidak memiliki alasan untuk menikmatinya lagi. Allah memberikan apa yang dia minta, tapi dia lupa meminta untuk tetap memiliki hati nurani dalam prosesnya. Aris kini tersesat di dalam istana digital yang dia bangun dengan air mata orang yang dia cintai. Matahari mulai mengintip dari celah tirai studio yang sudah 2 tahun tidak pernah dibuka. Cahaya itu jatuh tepat di atas meja kayu yang berdebu, menyoroti tumpukan kabel dan gelas kopi yang sudah berjamur. Aris masih terduduk di kursi besarnya dengan mata yang merah dan bengkak. Ponselnya yang tergeletak di lantai tidak berhenti bergetar. Ratusan notifikasi masuk dari manajer musik di Amerika Serikat, dari wartawan, dan dari orang-orang yang ingin bekerja sama dengannya. Lagu Elora telah menjadi fenomena dunia. Namun bagi Aris, setiap denting suara notifikasi itu terdengar seperti lonceng kematian bagi kehidupan pribadinya. Aris mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat lemas. Dia berjalan sempoyongan menuju jendela dan memberanikan diri membuka tirai itu lebar-lebar. Cahaya matahari yang terang menyengat matanya, membuatnya harus menutup wajah dengan tangan. Dia sudah terlalu lama hidup dalam kegelapan cahaya biru monitor. Di luar sana, dunia tampak berjalan normal. Orang-orang berlalu lalang, burung gereja hinggap di pagar, dan tukang sayur lewat dengan suara mesin motornya yang khas. Pemandangan itu sangat kontras dengan perasaan Aris yang sedang hancur lebur. Dia kembali menatap ke arah tempat tidur yang kosong di sudut ruangan. Kamar itu terasa sangat dingin. Biasanya, jam segini dia bisa mencium aroma nasi goreng atau bau sabun mandi yang harum dari arah kamar mandi. Sekarang, yang ada hanyalah bau apek dari ruangan yang tertutup rapat.
Aris melangkah menuju lemari pakaian Sarah. Dia membukanya perlahan, berharap masih ada satu atau dua helai baju yang tertinggal. Namun, lemari itu benar-benar kosong. Sarah tidak meninggalkan apapun selain kenangan pahit di dalam surat yang kini tergeletak di lantai. Aris mengambil ponselnya dan mencoba mencari nomor telepon ibu mertuanya di desa. Tangannya gemetar saat menekan tombol panggil. Dia berharap Sarah ada di sana, sedang duduk di teras sambil menyesap teh hangat bersama ibunya. Panggilan itu tersambung, namun tidak ada jawaban. Aris mencoba lagi sampai 5 kali, tetap hasilnya nihil. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menghukumnya dengan cara mendiamkannya. Dia merasa sangat terisolasi di tengah puncak kesuksesan yang dia impikan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara pintu rumah diketuk dengan keras. Aris tersentak. Dia berharap itu adalah Sarah yang kembali karena lupa membawa sesuatu. Dia berlari menuju pintu depan dengan harapan yang meluap-luap. Saat pintu dibuka, yang berdiri di sana bukan Sarah, melainkan seorang pria berpakaian rapi dengan tas jinjing mahal. Pria itu adalah perwakilan dari sebuah label musik besar yang sengaja terbang jauh-jauh untuk menemuinya. Pria itu tersenyum lebar dan langsung menjabat tangan Aris dengan sangat kuat. Pria itu berbicara dengan sangat semangat tentang kontrak bernilai jutaan dolar. Dia memuji kehebatan Aris dalam menciptakan karakter Elora. Dia mengatakan bahwa belum pernah ada produser yang bisa menciptakan emosi sedalam itu dalam sebuah lagu digital. Aris hanya berdiri mematung. Dia mendengar semua pujian itu, namun telinganya seolah-olah tersumbat oleh kapas. Pria itu mengajak Aris untuk segera berangkat ke Los Angeles minggu depan untuk menghadiri acara penghargaan musik bergengsi. Aris ingin berteriak di depan wajah pria itu. Dia ingin mengatakan bahwa lagu itu bukan hasil kehebatan teknologinya, melainkan hasil dari mencuri tangisan istrinya. Namun, lidahnya terasa kaku. Dia hanya bisa mengangguk pelan tanpa ekspresi. Pria itu memberikan sebuah dokumen kontrak dan meminta Aris untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Setelah pria itu pergi, Aris melempar dokumen mahal itu ke atas meja makan yang penuh debu. Dia tidak peduli lagi dengan Amerika. Dia tidak peduli lagi dengan Elora. Dia hanya ingin istrinya kembali. Sore harinya, Aris memutuskan untuk pergi ke desa tempat orang tua Sarah tinggal. Dia tidak sanggup lagi berada di dalam rumah yang setiap sudutnya mengingatkannya pada dosa yang dia perbuat. Dia menyalakan mobilnya yang sudah berdebu. Saat mesin menyala, radio mobil secara otomatis memutar lagu Elora. Suara isak tangis Sarah yang sudah diolah secara digital itu memenuhi kabin mobil. Aris langsung mematikan radio itu dengan kasar. Dia merasa seperti sedang mendengar suara hantu yang mengejarnya kemanapun dia pergi. Perjalanan menuju desa memakan waktu 5 jam. Sepanjang jalan, Aris melihat papan iklan besar di pinggir jalan tol yang menampilkan wajah digital Elora. Wajah itu tampak sangat sedih, namun jutaan orang di luar sana justru sangat menyukainya. Aris merasa sangat jijik pada dirinya sendiri. Dia merasa seperti seorang pencuri yang baru saja merampok jiwa orang yang paling dia sayangi. Setiap kali dia melewati pom bensin atau rumah makan, dia selalu mendengar lagu itu diputar. Dunia benar-benar sedang merayakan kehancurannya. Aris sampai di desa saat azan maghrib berkumandang. Suasana desa sangat tenang dan damai. Dia memarkir mobilnya agak jauh dari rumah orang tua Sarah. Dia berjalan kaki melewati jalanan setapak yang dikelilingi pohon bambu. Suara jangkrik mulai terdengar bersahutan. Aris melihat cahaya lampu kuning temaram dari kejauhan. Itu adalah rumah mertuanya. Jantungnya berdegup kencang. Dia takut jika kehadirannya justru akan memperburuk keadaan. Dia berdiri di depan pagar kayu yang sudah agak miring. Di teras rumah, dia melihat ayah mertuanya sedang duduk sambil menghisap rokok lintingan. Pria tua itu tampak sangat tenang, berbeda dengan Aris yang tampak sangat kacau. Aris memberanikan diri masuk ke halaman rumah. Ayah mertuanya menoleh. Matanya menatap Aris dengan tajam namun tidak ada amarah di sana. Pria tua itu hanya menghembuskan asap rokoknya perlahan dan mempersilakan Aris duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan di teras itu terasa sangat menyesakkan bagi Aris. Dia berharap ayah mertuanya akan memarahi atau memukulnya karena telah menyakiti Sarah. Namun,
Pria tua itu hanya diam. Tidak lama kemudian, ibu mertua Sarah keluar membawa 2 gelas teh hangat. Dia menatap Aris dengan tatapan kasihan, seolah-olah dia sedang melihat seorang pengemis yang sedang tersesat. Aris bertanya dengan suara parau, menanyakan keberadaan Sarah. Ibu mertuanya menghela napas panjang. Beliau mengatakan bahwa Sarah memang sempat datang ke sini 2 hari yang lalu, namun dia hanya singgah sebentar. Sarah mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat yang jauh, di mana tidak ada suara musik dan tidak ada layar komputer. Sarah ingin mencari ketenangan yang selama ini hilang dari hidupnya. Dia tidak memberitahu kemana tujuannya, bahkan kepada orang tuanya sendiri. Sarah hanya berpesan agar Aris jangan dicari, karena Sarah merasa Aris sudah menemukan dunia yang lebih dia cintai daripada istrinya sendiri. Mendengar hal itu, Aris merasa dunianya benar-benar berakhir. Dia memohon kepada ibu mertuanya agar diberitahu satu saja petunjuk kemana Sarah pergi. Namun, ibu mertuanya hanya menggelengkan kepala. Beliau mengatakan bahwa Sarah sangat terluka saat melihat wajahnya sendiri dipajang di internet dalam bentuk karakter digital yang menyedihkan itu. Sarah merasa privasi hidupnya sebagai seorang istri telah dijual oleh suaminya sendiri demi uang dan ketenaran. Aris tertunduk lesu di kursi kayu itu. Dia menyeruput teh hangat yang diberikan, namun rasanya hambar. Pikirannya terbang kembali ke masa-masa awal pernikahan mereka. Masa di mana mereka masih makan dengan lauk seadanya namun penuh dengan tawa. Masa di mana inspirasi lagu Aris datang dari kebahagiaan, bukan dari penderitaan. Dia menyadari bahwa dia telah menukar harta yang paling berharga dengan tumpukan angka digital dan pujian dari orang-orang asing yang tidak mengenalnya. Malam semakin larut di desa itu. Aris memutuskan untuk menginap di sana, di kamar lama Sarah. Di dalam kamar itu, dia menemukan sebuah buku harian tua milik istrinya. Dia membukanya perlahan. Di halaman terakhir, ada tulisan yang masih basah dengan bekas air mata. Sarah menulis bahwa dia selalu berdoa kepada Allah agar Aris segera sadar sebelum segalanya terlambat. Sarah menulis bahwa dia sebenarnya bangga dengan bakat suaminya, namun dia tidak sanggup jika harus menjadi korban dari ambisi tersebut. Aris memeluk buku harian itu dengan erat. Dia menangis sesenggukan di dalam kamar yang gelap itu. Dia merasa sangat bodoh dan serakah. Di luar sana, lagu Elora mungkin sedang menduduki posisi pertama di tangga lagu dunia. Namun di sini, di kamar kecil ini, Aris hanyalah seorang pria yang sedang kehilangan segalanya. Dia bertekad untuk mencari Sarah kemanapun perginya, meskipun dia harus meninggalkan semua kekayaan dan ketenaran yang baru saja dia dapatkan. Namun, Aris tidak tahu bahwa tantangan yang lebih besar sedang menunggunya. Perusahaan label musik di Amerika tidak akan membiarkan aset berharga mereka hilang begitu saja. Mereka sudah menyiapkan rencana besar untuk Elora, dan Aris adalah kunci utamanya. Aris kini terjepit di antara tuntutan bisnis dunia yang kejam dan pencarian cintanya yang sudah hancur. Dia harus memilih, apakah dia akan tetap menjadi Tuhan bagi Elora di dunia digital, atau kembali menjadi manusia biasa yang berusaha menebus kesalahan di dunia nyata. Esok paginya, Aris terbangun karena suara deru mobil mewah yang berhenti di depan rumah mertuanya. Beberapa orang pria berjas hitam turun dari mobil tersebut. Mereka bukan orang desa, dan mereka membawa tumpukan dokumen hukum. Aris tahu, pelariannya tidak akan semudah yang dia bayangkan. Keberhasilan yang dia bangun dengan air mata istrinya kini berbalik menyerangnya seperti bayangan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa kesuksesan yang dia ciptakan telah menjadi penjara bagi dirinya sendiri. Allah seolah sedang menunjukkan bahwa apa yang didapat dengan cara yang salah tidak akan pernah membawa ketenangan di dalam hati. Aris melangkah keluar dari pintu rumah kayu itu dengan perasaan yang sangat berat. Matahari pagi di desa itu terasa sangat menyengat, seolah-olah ikut menekan pundaknya yang sudah terasa sangat lelah. Di depan pagar yang sudah mulai lapuk, berdiri 2 orang pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Mereka terlihat sangat asing di tengah lingkungan desa yang tenang dan sederhana ini. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan kacamata hitam yang menutupi tatapan matanya, melangkah maju sambil memegang sebuah tas koper kecil yang terlihat sangat mahal. "Tuan Aris, kami sudah mencari Anda kemana-mana," kata pria itu dengan suara yang sangat dingin namun terdengar sangat tegas.
Aris hanya bisa terdiam dan terpaku di tempatnya berdiri. Dia sempat menoleh ke arah ibu mertuanya yang berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh dengan ketakutan. Aris merasa sangat bersalah karena dia telah membawa masalah besar ke rumah yang seharusnya menjadi tempat paling tenang bagi istrinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari kantor pusat label musik yang bekerja sama dengan perusahaan besar di Amerika Serikat. Dia datang bukan untuk berkunjung, melainkan untuk menagih janji yang sudah tertulis di atas kertas. Lagu pertama Elora telah meledak dan memecahkan rekor dunia, Tuan Aris. Namun dunia tidak bisa menunggu terlalu lama. Para penggemar dan investor butuh lagu kedua dalam waktu 3 hari ke depan. Kontrak yang Anda tanda tangani sudah sangat jelas sekali. Jika Anda gagal memenuhi tenggat waktu ini, Anda akan dikenakan denda yang jumlahnya tidak akan sanggup Anda bayar seumur hidup Anda. Lanjut pria itu sambil menyodorkan sebuah dokumen hukum yang tebal. Aris merasa dunianya seolah-olah sedang runtuh seketika. Dia baru saja menyadari betapa bodohnya dia saat menandatangani surat itu beberapa bulan yang lalu di ruang studionya. Saat itu, dia hanya memikirkan tentang ketenaran, tentang uang, dan tentang pembuktian diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa ambisinya itu akan menjadi jerat leher yang sangat mematikan bagi kehidupannya sendiri. Aris ingin sekali mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan proyek itu karena Sarah telah pergi. Namun dia tahu betul bahwa orang-orang ini tidak akan pernah peduli dengan urusan rumah tangganya. Bagi perusahaan besar itu, Sarah hanyalah sekadar sumber inspirasi yang bisa diperas habis-habisan demi keuntungan mereka. Ibu mertua Aris kemudian mendekat dengan langkah yang sangat gemetar. Beliau memegang lengan Aris dengan lembut dan berbisik pelan. "Nak, selesaikanlah urusanmu dengan baik. Jangan biarkan orang-orang asing ini mengganggu ketenangan di rumah ini. Pergilah dan selesaikan tanggung jawabmu." Aris mengangguk pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia harus kembali ke kota, kembali ke studio gelapnya yang penuh dengan layar monitor, dan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dia harus menciptakan musik dari kehampaan jiwanya sendiri. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Aris sudah berjanji pada dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan lagu kedua ini menghancurkan hidup Sarah lebih jauh lagi. Dia ingin mencari cara untuk keluar dari penjara kontrak yang sangat mengikat ini. Pria berjas hitam itu hanya memberikan waktu 1 jam bagi Aris untuk berkemas. Aris masuk kembali ke dalam kamar lama Sarah dengan perasaan yang sangat hancur. Dia mengambil buku harian Sarah yang tadi dia temukan dan menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam tasnya. Buku itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan perasaan istrinya sekarang. Sebelum dia melangkah keluar, Aris memeluk ibu mertuanya dengan sangat erat seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir mereka. "Ibu, tolong sampaikan pada Sarah jika nanti dia menghubungi ibu. Katakan bahwa saya sangat mencintainya. Katakan bahwa saya akan memperbaiki semua kesalahan yang telah saya perbuat," ucap Aris dengan suara yang sangat parau. Ibu mertuanya tidak memberikan jawaban yang pasti. Beliau hanya memberikan sebuah tatapan mata yang penuh dengan rasa sedih dan kecewa. Aris pun akhirnya melangkah masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggunya di depan rumah. Sepanjang perjalanan kembali menuju kota besar, Aris hanya bisa menatap keluar jendela mobil. Dia melihat sawah-sawah yang hijau dan pepohonan besar yang berlalu dengan sangat cepat. Semuanya terasa sangat kontras dengan kondisi hatinya yang sedang sangat gersang dan penuh dengan penyesalan. Sesampainya di rumah besarnya yang berada di pusat kota, suasana terasa sangat mencekam. Rumah mewah yang baru saja dia beli dari hasil lagu pertama Elora itu, kini terasa sangat luas namun sangat hampa. Tidak ada lagi aroma harum kopi susu di pagi hari yang biasa dibuat oleh Sarah. Tidak ada lagi suara langkah kaki lembut istrinya yang selalu menyambutnya saat dia keluar dari ruang kerja. Yang ada hanyalah tumpukan peralatan elektronik yang sangat mahal namun terasa sangat dingin dan tidak bernyawa. Aris duduk kembali di depan meja komputernya yang besar. Layar monitor itu masih menampilkan wajah digital Elora yang memiliki tatapan mata sangat sayu. Jutaan notifikasi pesan dan email masuk ke dalam komputernya tanpa henti. Semua orang di internet memujinya. Semua orang di industri musik sedang menunggunya. Tapi Aris justru merasa seperti sedang menatap sesosok hantu yang dia ciptakan sendiri. Dia mencoba mulai menyusun nada dan melodi. Namun jemarinya terasa sangat kaku saat menyentuh tuts keyboard.
Dia benar-benar tidak bisa menemukan nada yang tepat tanpa mendengar suara asli dari Sarah. Tiba-tiba, saat malam semakin larut, ponsel milik Aris berdering dengan sangat keras. Itu adalah nomor telepon yang tidak dia kenal sama sekali. Aris mengangkat telepon tersebut dengan tangan yang sangat gemetar karena rasa takut dan penasaran. "Halo?" ucap Aris dengan suara yang sangat lirih. Kondisi sempat hening sejenak di ujung telepon sana. Hanya terdengar suara napas yang sangat pelan dan teratur. Aris menahan napasnya sendiri. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Dia sangat mengenali suara napas itu. Itu adalah napas dari seseorang yang selama ini selalu setia menemaninya dalam keadaan susah maupun senang. "Sarah? Apakah itu kamu?" "Sarah?" tanya Aris dengan penuh harapan yang sangat besar. Suara di seberang sana tetap diam seribu bahasa. Namun Aris bisa mendengar suara deru angin yang bertiup sangat kencang. Seolah-olah orang yang menelepon itu sedang berada di sebuah tempat yang sangat terbuka dan luas. Tak lama kemudian, panggilan telepon itu terputus begitu saja secara tiba-tiba. Aris mencoba menelepon kembali berkali-kali, namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan tidak bisa dihubungi. Dia merasa sangat frustrasi dan hampir gila. Dia sangat yakin bahwa penelepon itu adalah Sarah. Mengapa Sarah tidak mau bicara sepatah kata pun? Apakah Sarah sedang berada dalam bahaya? Ataukah Sarah sebenarnya hanya ingin memastikan bahwa suaminya masih tetap hidup di dalam penjara ambisinya sendiri? Aris merasa kepalanya ingin pecah memikirkan segala kemungkinan yang ada. Kegelisahan Aris semakin memuncak seiring berjalannya waktu. Dia mulai menggunakan kemampuannya di bidang teknologi untuk mencari tahu dari mana asal panggilan telepon misterius tersebut. Setelah mencoba melacak lokasi terakhir nomor itu selama berjam-jam, hasilnya sangat mengejutkan. Panggilan itu ternyata berasal dari sebuah daerah di pesisir pantai selatan. Itu adalah tempat yang dulu pernah mereka kunjungi bersama saat merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Tempat yang penuh dengan kenangan indah sebelum ambisi menghancurkan segalanya. Tanpa membuang waktu lagi, Aris langsung beranjak dari kursi kerjanya. Dia sudah tidak peduli lagi dengan ancaman denda dari label musik. Dia sudah tidak peduli lagi dengan nama besarnya yang sedang dipertaruhkan. Dia hanya ingin menemukan Sarah dan memohon ampun di hadapannya. Namun, saat dia baru saja akan membuka pintu depan rumahnya, dua orang penjaga berbadan besar yang dikirim oleh pihak label musik sudah berdiri tegak di sana. Mereka memang sengaja ditugaskan untuk memastikan bahwa Aris tidak akan pergi kemana-mana sampai lagu kedua Elora selesai dikerjakan. Aris kini benar-benar terkurung di dalam rumahnya sendiri yang mewah. Dia dipaksa untuk menjadi kreatif di bawah tekanan yang sangat hebat. Dia mulai menyadari bahwa dirinya bukan lagi seorang seniman yang bebas, melainkan sudah menjadi seorang budak industri yang telah menjual jiwanya sendiri demi angka-angka di internet. Di dalam studio yang sangat dingin itu, Aris mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Satu-satunya cara untuk bisa membebaskan dirinya adalah dengan cara menghancurkan karakter Elora selamanya. Dia harus membuat sebuah karya yang akan mengakhiri segalanya. Meskipun itu berarti dia akan kehilangan seluruh kekayaannya dan akan dibenci oleh seluruh dunia. Malam itu juga, Aris mulai bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari biasanya. Dia tidak lagi menggunakan rekaman suara isak tangis Sarah yang dia ambil secara sembunyi-sembunyi dahulu. Dia justru mulai merekam suaranya sendiri, suara penyesalannya yang paling dalam, dan suara kehancuran mentalnya. Dia ingin seluruh dunia tahu bahwa di balik keindahan lagu-lagu Elora, ada seorang pria yang sedang membusuk di dalam rasa bersalah yang tidak berkesudahan. Namun, saat dia sedang sibuk mengolah suara di komputernya, sebuah email baru masuk dengan judul yang sangat aneh. Email itu berisi sebuah kiriman video singkat yang tidak diketahui pengirimnya. Aris membuka video itu dengan rasa penasaran yang luar biasa besar. Di dalam video yang durasinya sangat singkat itu, terlihat sosok Sarah sedang duduk sendirian di pinggir pantai sambil menatap ombak yang sangat besar. Sarah tidak melihat ke arah kamera. Dia hanya bicara dengan suara yang sangat pelan seolah-olah sedang bicara pada dirinya sendiri namun ditujukan untuk suaminya. Kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa dibeli dengan air mata orang lain. Aris, jika kau memang benar-benar ingin aku kembali pulang, maka hapuslah Elora dari duniamu selamanya, ucap Sarah di dalam video tersebut.
Video itu berakhir dengan sangat tiba-tiba dan meninggalkan keheningan yang sangat panjang. Aris tertegun di depan layar monitornya. Syarat yang diminta oleh Sarah sangatlah berat untuk dilakukan. Menghapus Elora berarti dia harus menghancurkan kontrak kerjanya secara sepihak. Itu berarti dia harus mengembalikan semua uang yang telah dia terima dan kemungkinan besar dia akan berakhir di dalam penjara, karena tuntutan hukum yang sangat besar dari perusahaan Amerika tersebut. Aris menatap kembali layar monitornya yang masih menampilkan wajah digital Elora yang sempurna. Karakter buatan itu seolah-olah sedang tersenyum mengejek ke arahnya saat ini. Elora memang adalah ciptaannya yang paling jenius. Namun sekarang Elora telah berubah menjadi monster yang sangat nyata yang memisahkan dia dengan cinta sejatinya. Aris benar-benar harus mengambil keputusan yang sangat besar pada malam ini juga. Apakah dia akan memilih untuk tetap mempertahankan harta dan nama besarnya? Atau dia akan memilih untuk kembali menjadi manusia biasa di samping Sarah, meskipun mereka harus memulai semuanya lagi dari nol di tengah kemiskinan yang nyata? Dia menarik napas yang sangat panjang dan mencoba memejamkan matanya yang sudah sangat perih. Di dalam kegelapan pikirannya, dia teringat kembali pada pesan almarhumah ibunya dahulu. Ibunya pernah berkata bahwa setiap rejeki yang didapatkan dengan cara menyakiti hati orang lain, tidak akan pernah mendapatkan berkah dari Allah. Aris kini baru bisa mengerti arti dari kata-kata itu dengan sangat dalam dan menyakitkan. Dia mulai meraih tetikusnya kembali. Jemarinya terasa sangat gemetar saat dia mengarahkan kursor ke folder utama proyek Elora yang bernilai jutaan dolar tersebut. Hanya butuh satu klik saja untuk menghapus semuanya, dan seluruh ketenarannya akan hilang seketika. Namun, apakah dia benar-benar memiliki keberanian yang cukup untuk melakukannya? Ataukah rasa takut akan menjadi orang miskin kembali akan menguasai hatinya? Di luar rumah, lampu mobil para penjaga masih menyala dengan terang, mengingatkan Aris bahwa dia sedang diawasi dengan sangat ketat setiap detiknya. Waktu terus berjalan dengan sangat cepat, dan setiap detak jam dinding di ruang studionya terasa seperti beban yang sangat berat yang menghimpit dadanya. Aris harus bertindak sangat cepat sebelum pihak label musik menyadari rencana apa yang sebenarnya sedang dia susun di dalam studio yang terkunci rapat itu. Jari telunjuk Aris masih menempel di atas tombol tetikus, namun tenaganya seolah hilang begitu saja. Layar monitor yang besar itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, menerangi wajahnya yang kusam dan dipenuhi keringat dingin. Di hadapannya, folder utama proyek Elora sudah siap untuk dihapus. Satu gerakan kecil saja, maka semua data, suara, dan sosok digital yang telah mendunia itu akan lenyap selamanya. Namun, bayangan tentang kemiskinan dan ancaman penjara terus berputar-putar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Aris merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Jika dia melompat, dia mungkin akan menemukan Sarah, tapi dia juga akan hancur berkeping-keping karena urusan hukum. Tiba-tiba, suara dering telepon genggamnya memecah keheningan yang mencekam itu. Nama yang muncul di layar adalah Mark, perwakilan label musik dari Los Angeles. Aris merasa jantungnya berdegup sangat kencang, seolah-olah ingin melompat keluar dari dadanya. Dengan tangan yang masih gemetar, dia mengangkat telepon itu. Suara Mark terdengar sangat bersemangat di seberang sana. Mark mengatakan bahwa lagu Elora baru saja memecahkan rekor baru di Amerika Serikat. Mereka ingin Aris segera mengirimkan materi lagu kedua dalam waktu 24 jam ke depan. Mark juga menyebutkan bahwa bonus besar sudah dikirimkan ke rekening Aris sebagai bentuk apresiasi atas kesuksesan yang luar biasa ini. Aris hanya bisa terdiam mendengarkan semua itu. Kata-kata Mark tentang uang dan kesuksesan terdengar sangat tawar di telinganya. Pikirannya justru kembali pada ucapan Sarah di video tadi. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan air mata orang lain. Kalimat itu terasa sangat menusuk hatinya. Aris teringat bagaimana dia dulu sering mengabaikan keluhan Sarah tentang rasa kesepiannya. Dia teringat bagaimana dia lebih memilih untuk memperbaiki nada bicara Elora daripada mendengarkan cerita Sarah tentang hari-harinya di rumah. Kini, semua uang yang dijanjikan Mark terasa seperti tumpukan kertas yang tidak berguna jika dia harus kehilangan Sarah selamanya. Setelah menutup telepon, Aris kembali menatap video kiriman Sarah. Dia memutar video itu berulang-ulang, mencoba mencari petunjuk di mana lokasi pantai tersebut berada. Dia memperhatikan jenis pasirnya, bentuk ombaknya,
dan siluet perbukitan di latar belakang yang terlihat samar. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah mercusuar tua yang berdiri tegak di kejauhan. Aris merasa tidak asing dengan bangunan itu. Dia memutar ingatannya kembali ke masa-masa awal pernikahan mereka. Itu adalah pantai di pinggiran desa tempat mereka pertama kali bertemu. Tempat itu sangat terpencil dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Sarah rupanya benar-benar pulang ke tempat di mana semuanya dimulai. Keinginan untuk segera pergi dari ruangan itu sangatlah besar. Namun, Aris teringat pada para penjaga yang ada di luar rumahnya. Mereka bukan sekadar petugas keamanan biasa, melainkan orang-orang suruhan label musik untuk memastikan Aris terus bekerja tanpa gangguan. Aris merasa dirinya kini seperti seorang tahanan di dalam rumah mewahnya sendiri. Dia tidak bisa keluar begitu saja tanpa alasan yang jelas. Jika para penjaga itu curiga, mereka pasti akan segera melaporkannya ke pihak label, dan rencana Aris untuk menemui Sarah akan hancur berantakan. Aris mulai berpikir keras. Dia harus tetap terlihat sedang bekerja di depan kamera pengawas yang terpasang di sudut studionya. Dia kembali duduk di kursi dan mulai menggerakkan tetikusnya, seolah-olah sedang serius mengedit lagu baru. Namun, di dalam hatinya, dia sedang menyusun sebuah rencana pelarian. Dia mulai memindahkan beberapa data penting ke dalam sebuah penyimpan data kecil yang bisa dia kantongi. Dia juga mulai menyalin video Sarah ke dalam folder tersembunyi agar tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Saat sedang asyik mengatur siasat, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras. Aris tersentak kaget. Dia segera menutup semua jendela program yang mencurigakan di komputernya. Dia berjalan menuju pintu studio dan membukanya sedikit. Di sana berdiri salah satu penjaga yang bertubuh besar dengan ekspresi wajah yang sangat dingin. Penjaga itu mengatakan bahwa mereka menerima instruksi dari pusat untuk memastikan Aris tidak keluar rumah malam ini dengan alasan keamanan, karena banyak wartawan yang mulai mencari keberadaan rumahnya. Aris hanya mengangguk pelan dan mencoba tetap tenang. Dia mengatakan bahwa dia butuh kopi lagi agar bisa tetap terjaga sepanjang malam untuk menyelesaikan lagu kedua. Penjaga itu hanya menatapnya dengan tajam selama beberapa saat sebelum akhirnya berbalik pergi. Aris segera menutup kembali pintu studionya dan menguncinya rapat. Dia merasa waktu yang dimilikinya semakin sempit. Pihak label seolah-olah bisa membaca pikirannya dan mencoba untuk mengurungnya lebih ketat lagi. Kembali ke depan meja kerja, Aris menatap foto Sarah yang masih dia simpan di dalam laci meja. Foto itu diambil saat mereka masih hidup sangat sederhana di kontrakan kecil. Di foto itu, Sarah tersenyum sangat tulus, senyum yang sudah lama tidak Aris lihat selama 2 tahun terakhir. Aris menyadari bahwa Elora memang sangat cantik secara digital, namun Elora tidak memiliki kehangatan seperti Sarah. Elora hanyalah kumpulan kode dan frekuensi suara yang dia curi dari penderitaan istrinya. Aris merasa sangat malu pada dirinya sendiri. Dia merasa telah mengkhianati kepercayaan Allah yang telah menitipkan seorang istri yang begitu baik kepadanya. Dia mulai mengetik sesuatu di komputernya. Bukan untuk membuat lagu baru, melainkan untuk menuliskan sebuah pesan balasan kepada Sarah melalui media sosial pribadinya secara sembunyi-sembunyi. Dia ingin mengatakan bahwa dia menyesal dan akan segera datang menjemputnya. Namun, sebelum dia sempat menekan tombol kirim, koneksi internet di studionya tiba-tiba terputus. Aris mencoba memeriksa kabel dan pengaturannya, namun semuanya tampak normal. Dia menyadari bahwa pihak label mungkin telah memutus akses komunikasinya dengan dunia luar agar dia fokus bekerja. Rasa marah mulai membakar dada Aris. Dia merasa diperlakukan seperti mesin penghasil uang, bukan sebagai seorang seniman atau manusia. Dia berdiri dari kursinya dan menatap ke arah kamera pengawas yang terus berkedip dengan lampu merah kecilnya. Aris tahu bahwa dia sedang diawasi setiap detiknya. Dia harus melakukan sesuatu yang sangat berani agar bisa keluar dari lingkaran setan ini. Dia kembali duduk dan mulai melakukan hal yang paling tidak terduga. Dia membuka sistem pusat dari proyek Elora. Bukan untuk menghapusnya secara langsung, karena itu akan memicu alarm di server pusat label di Amerika Serikat. Aris mulai mengubah skrip dasar dari suara Elora. Dia memasukkan frekuensi suara yang sangat rendah, suara yang tidak akan terdengar oleh telinga manusia biasa namun bisa merusak kualitas rekaman jika diputar di sistem audio besar.
Dia ingin membuat Elora perlahan-lahan kehilangan pesonanya secara teknis, sehingga orang-orang akan menganggap bahwa keajaiban suara Elora sudah mulai menghilang. Dengan melakukan itu, Aris berharap nilai kontraknya akan menurun dan pihak label akan perlahan-lahan melepaskannya. Namun, ini adalah permainan yang sangat berbahaya. Jika ketahuan, dia bisa dituduh melakukan sabotase terhadap aset perusahaan. Aris tidak peduli lagi. Baginya, satu-satunya hal yang berharga saat ini adalah mendapatkan maaf dari Sarah dan kembali hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang Elora. Malam semakin larut dan udara di dalam studio terasa semakin dingin. Aris mulai merasa lelah yang sangat luar biasa. Namun dia tidak berani untuk memejamkan mata. Dia terus bekerja, seolah-olah sedang memenuhi tuntutan Mark, padahal dia sedang menghancurkan karyanya sendiri dari dalam. Setiap kali dia melihat wajah Elora di layar, dia selalu teringat pada wajah Sarah yang sedang menangis di pantai. Kesedihan itu kini bukan lagi menjadi inspirasi baginya, melainkan menjadi beban yang sangat berat di pundaknya. Tiba-tiba, Aris mendengar suara langkah kaki yang sangat banyak di luar rumahnya. Suara itu bukan suara para penjaga yang biasanya. Terdengar suara orang-orang yang sedang berteriak dan lampu kilat kamera yang terus menyala dari arah jendela depan. Rupanya, para penggemar dan wartawan telah menemukan lokasi rumah mewahnya. Suasana menjadi sangat kacau di luar sana. Aris melihat melalui kamera pemantau luar rumah bahwa para penjaga sedang sibuk menahan kerumunan orang yang mencoba masuk. Inilah kesempatan yang dicari oleh Aris. Di tengah kekacauan itu, perhatian para penjaga pasti akan teralihkan. Dia segera mengambil jaket hitamnya dan memasukkan penyimpan data serta ponselnya ke dalam saku. Dia tidak akan membawa apapun dari rumah mewah ini, karena semua yang ada di sini adalah hasil dari kesedihan Sarah. Dia hanya ingin membawa dirinya sendiri dan penyesalannya. Aris berjalan menuju pintu belakang rumah yang jarang digunakan. Dia harus bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak terlihat oleh siapapun. Jantungnya terus berpacu dengan cepat. Setiap suara ranting yang patah di bawah kakinya terdengar seperti suara ledakan di telinganya. Dia tahu bahwa di luar sana, dunia masih mengagumi karyanya. Dunia masih memuja Elora. Namun Aris sudah tidak ingin menjadi bagian dari itu semua. Langkah kaki Aris membawanya menuju pagar belakang yang berbatasan langsung dengan hutan kecil. Dia memanjat pagar itu dengan susah payah, mengabaikan rasa perih di tangannya yang terkena kawat berduri. Setelah berhasil mendarat di sisi lain, dia segera berlari menembus kegelapan malam. Dia tidak tahu apakah dia akan berhasil sampai ke desa Sarah dengan selamat, atau apakah para penjaga akan segera menyadari kepergiannya. Dia hanya tahu satu hal, dia harus pergi sejauh mungkin dari cahaya biru monitor yang telah membutakan hatinya selama 2 tahun ini. Di kejauhan, dia masih bisa mendengar suara musik Elora yang diputar oleh salah satu penggemarnya di depan rumah. Suara itu terdengar sangat menyayat hati, membawa pesan tentang kehilangan yang kini benar-benar dialami oleh sang penciptanya sendiri. Aris terus berlari tanpa menoleh ke belakang, membiarkan kemewahan dan ketenarannya tertinggal di dalam rumah yang kini terasa seperti penjara. Dia berharap Allah masih memberikan dia kesempatan untuk memperbaiki semuanya, untuk mencium tangan Sarah sekali lagi, dan untuk meminta maaf karena telah merampas jiwa istrinya demi sebuah lagu yang kini menjadi kutukan bagi hidupnya sendiri. Aris terus berlari di tengah kegelapan hutan kecil itu. Napasnya terasa sesak dan berat. Sudah 2 tahun dia tidak pernah menggerakkan tubuhnya seaktif ini. Biasanya dia hanya duduk diam di depan layar komputer. Sekarang, kakinya harus menembus semak belukar yang tajam. Ranting-ranting pohon menggores lengannya. Namun Aris tidak peduli. Rasa perih di kulitnya tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya setiap kali dia mengingat wajah Sarah. Di dalam benaknya, Aris terus membayangkan wajah istrinya yang malang itu. Dia merasa seperti seorang pencuri yang telah merampas kebahagiaan dari orang yang paling menyayanginya. Setelah berlari cukup jauh, Aris sampai di pinggir jalan raya yang sepi. Lampu jalan yang remang-remang membuat suasana terasa semakin sunyi. Dia bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil mengatur napasnya. Dia melihat ke arah jalan, berharap ada kendaraan yang lewat namun bukan kendaraan milik orang-orang Mark. Dia tahu bahwa Mark tidak akan melepaskannya begitu saja. Bagi Mark, Aris adalah mesin uang yang sangat berharga.
Elora adalah tambang emas yang tidak boleh hilang. Aris merasa sangat bodoh karena dulu dia menganggap Mark sebagai penyelamat karirnya. Padahal Mark hanya memanfaatkan ambisinya yang buta. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin mobil yang mendekat. Aris bersiap-siap untuk bersembunyi lebih dalam ke arah hutan. Namun, saat mobil itu semakin dekat, dia melihat bahwa itu hanyalah sebuah truk tua pengangkut sayuran. Truk itu berjalan pelan dengan suara mesin yang berisik. Aris merasa ini adalah kesempatannya. Dia segera keluar dari persembunyian dan melambaikan tangan dengan panik. Truk itu melambat dan akhirnya berhenti beberapa meter di depannya. Seorang pria tua dengan handuk kecil di lehernya melongok dari jendela truk. Pria itu menatap Aris dengan curiga. Aris terlihat sangat berantakan dengan jaket hitam yang kotor dan wajah yang pucat. Aris segera mendekati pintu kemudi dan memohon kepada pria itu untuk memberinya tumpangan. Dia mengatakan bahwa mobilnya mogok di jalan sana dan dia perlu segera pergi ke terminal bus terdekat. Pria tua itu terdiam sejenak, melihat ke arah hutan yang gelap, lalu akhirnya mengangguk. Dia menyuruh Aris naik ke kursi penumpang. Di dalam truk, bau sayuran segar menyengat hidung Aris. Bau itu mengingatkannya pada pasar tradisional yang dulu sering dia datangi bersama Sarah. Dulu, mereka sering pergi belanja bersama setiap hari Minggu. Sarah selalu memilihkan sayuran yang paling segar untuk dimasak. Sekarang, semua kenangan itu terasa seperti mimpi buruk yang indah. Sopir truk itu mulai menjalankan kendaraannya kembali. Dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menghisap rokoknya dalam-dalam. Suasana di dalam truk sangat tenang sampai tiba-tiba sang sopir menyalakan radio. Aris ketika merasa jantungnya berhenti berdetak. Suara musik yang keluar dari radio itu adalah lagu Elora. Suara isak tangis Sarah yang telah dia ubah menjadi nada digital kini menggema di dalam kabin truk yang sempit itu. Aris merasa ingin muntah. Dia ingin menutup telinganya rapat-rapat. Suara itu seperti teriakan minta tolong dari istrinya yang terus diputar berulang-ulang ke seluruh penjuru negeri. Sopir truk itu mengangguk-angguk kecil mengikuti irama lagu. Dia lalu berkata bahwa lagu itu sedang sangat terkenal. Dia bilang, hampir setiap stasiun radio memutar lagu itu. Dia merasa lagu itu sangat sedih. Seolah-olah penyanyinya benar-benar sedang menderita. Aris hanya bisa terdiam membisu. Dia menundukkan kepala, mencoba menyembunyikan air matanya yang mulai jatuh. Dia ingin sekali mengatakan kepada sopir itu bahwa kesedihan dalam lagu itu adalah nyata, dan dialah pelakunya. Namun Aris hanya bisa mengepalkan tangannya kuat-kuat di atas pangkuannya. Setelah perjalanan selama 1 jam, truk itu akhirnya sampai di sebuah terminal bus kecil di pinggiran kota. Aris mengucapkan terima kasih dan memberikan beberapa lembar uang kepada sopir truk itu sebagai tanda terima kasih. Sopir itu awalnya menolak, namun Aris memaksa agar dia menerimanya. Setelah truk itu pergi, Aris segera mencari warung kecil yang masih buka. Dia merasa sangat haus dan lapar. Dia membeli sebotol air mineral dan sepotong roti. Saat sedang duduk di bangku terminal yang dingin, ponsel di dalam saku jaketnya bergetar hebat. Ada puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari Mark. Pesan-pesan itu isinya mulai dari bujukan hingga ancaman. Mark mengatakan bahwa Aris tidak akan bisa bersembunyi kemanapun. Mark mengancam akan menuntut Aris jika dia berani merusak kontrak kerja mereka. Aris menatap layar ponsel itu dengan tatapan kosong. Dia menyadari bahwa dunia yang dia bangun dengan susah payah kini sedang memburunya. Aris kemudian membuka sebuah aplikasi peta di ponselnya. Dia mencari arah menuju desa kelahiran Sarah. Desa itu berada cukup jauh di daerah pegunungan, sekitar 6 jam perjalanan dari posisinya sekarang. Dia tahu bahwa Sarah pasti pulang ke sana. Itu adalah satu-satunya tempat di mana Sarah merasa aman. Aris harus segera sampai di sana sebelum orang-orang Mark menemukannya. Dia segera berjalan menuju loket bus dan membeli tiket paling pagi menuju arah utara. Sambil menunggu bus datang, Aris melihat ke arah televisi besar yang ada di ruang tunggu terminal. Di layar itu, sedang ditayangkan berita tentang kesuksesan Elora yang berhasil memecahkan rekor di Amerika Serikat. Wajah digital Elora terpampang besar di layar. Aris melihat mata Elora yang sayu itu lagi. Kini, mata itu tidak lagi terlihat indah baginya.
Mata itu terlihat seperti lubang hitam yang siap menelan seluruh hidupnya. Dia merasa Elora sedang menatapnya balik dengan penuh dendam. Bus yang dia tunggu akhirnya tiba. Aris segera naik dan memilih kursi paling belakang, di dekat jendela. Dia menarik topi jaketnya ke bawah agar wajahnya tidak terlihat jelas oleh penumpang lain. Saat bus mulai bergerak meninggalkan terminal, Aris menatap lampu-lampu kota yang perlahan menjauh. Dia meninggalkan kemewahan, ketenaran, dan studionya yang penuh dengan pendar biru. Dia membuang kartu seluler dari ponselnya dan melemparkannya keluar jendela bus. Dia tidak ingin ada satu orang pun yang bisa melacak keberadaannya melalui sinyal telepon. Di dalam bus yang bergoyang pelan, Aris mencoba untuk memejamkan mata. Namun, setiap kali dia menutup mata, dia mendengar suara Sarah. Dia mendengar suara Sarah yang memanggil namanya dengan lembut. Seperti saat mereka masih bahagia dulu. Dia teringat saat mereka pertama kali menikah. Saat itu mereka tidak punya banyak uang, namun mereka sangat bahagia. Mereka sering makan sebungkus nasi berdua sambil merencanakan masa depan. Aris baru sadar bahwa masa depan yang dia kejar selama ini justru menghancurkan masa lalu yang sangat berharga. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Bus melewati jalanan yang berkelok-kelok dan menanjak. Udara di dalam bus mulai terasa semakin dingin seiring dengan bus yang semakin mendekati daerah pegunungan. Aris terus berdoa di dalam hatinya. Dia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menemui Sarah. Dia tidak berharap Sarah akan langsung memaafkannya. Dia hanya ingin melihat wajah istrinya sekali lagi secara nyata, bukan melalui layar monitor atau hasil editan digital. Fajar mulai menyingsing saat bus akhirnya sampai di sebuah persimpangan jalan menuju desa Sarah. Aris turun dari bus dengan tubuh yang terasa kaku. Dia melihat kabut putih menyelimuti perkebunan teh di sekelilingnya. Suasana di sini sangat tenang dan damai. Sangat berbeda dengan hiruk-pikuk kota yang baru saja dia tinggalkan. Aris menarik napas panjang, menghirup udara segar yang terasa sangat bersih di paru-parunya. Alhamdulillah. Dia akhirnya sampai di sini. Dia mulai berjalan kaki menyusuri jalanan desa yang berbatu. Dia ingat jalan ini. Di ujung jalan ini, ada sebuah rumah kecil dengan kebun bunga di depannya. Itu adalah rumah orang tua Sarah. Hati Aris berdegup sangat kencang. Dia merasa sangat takut. Bagaimana jika Sarah menolaknya? Bagaimana jika Sarah sudah tidak ingin melihat wajahnya lagi? Ketakutan itu hampir saja membuatnya ingin berbalik arah. Namun penyesalan yang mendalam mendorongnya untuk terus melangkah. Saat dia sudah hampir sampai di depan gerbang rumah itu, dia melihat sosok wanita sedang menyiram tanaman di halaman. Wanita itu mengenakan kerudung sederhana dan baju daster panjang. Aris menghentikan langkahnya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Itu adalah Sarah. Istrinya masih hidup di dunia nyata. Bukan hanya sekadar data di dalam komputernya. Namun, dari kejauhan pun, Aris bisa melihat bahwa tubuh Sarah terlihat jauh lebih kurus dari yang terakhir kali dia ingat. Aris berdiri mematung di pinggir jalan. Dia ingin memanggil nama Sarah, namun suaranya seolah tersangkut di tenggorokan. Dia hanya bisa menatap Sarah dengan air mata yang mulai mengalir deras di pipinya. Sarah belum menyadari keberadaan Aris. Dia terus menyiram bunga dengan gerakan yang sangat lambat, seolah-olah pikirannya sedang berada di tempat lain. Aris merasa dunia di sekitarnya mendadak berhenti berputar. Dia hanya ingin berlari dan berlutut di depan kaki istrinya. Namun dia merasa dirinya terlalu kotor untuk menyentuh kembali kesucian hati Sarah. Tiba-tiba, Sarah berhenti menyiram bunga. Dia terdiam sejenak, seolah-olah merasakan ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Perlahan-lahan, Sarah memutar tubuhnya ke arah jalan raya. Mata mereka akhirnya bertemu. Air yang keluar dari selang di tangan Sarah terus mengalir membasahi kakinya sendiri. Namun Sarah tidak peduli. Dia menatap Aris dengan ekspresi yang sangat sulit untuk dijelaskan. Tidak ada teriakan marah. Tidak ada senyuman bahagia. Yang ada hanyalah sebuah tatapan kosong yang jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata makian. Aris merasa seolah-olah jiwanya sedang diadili di depan gerbang rumah itu. Sekarang, dia harus menghadapi kenyataan bahwa kesuksesan yang dia banggakan telah mengubahnya menjadi orang asing bagi wanita yang paling dia cintai.
Aris melangkah perlahan mendekati pintu gerbang yang sudah berkarat itu. Bunyi derit pagar besi yang dia dorong terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian pagi. Sarah masih berdiri di sana, dengan selang air yang kini sudah dia matikan. Air yang tadi menggenang di bawah kakinya mulai meresap ke dalam tanah, meninggalkan noda basah pada sandal jepit yang dia kenakan. Aris bisa melihat tangan Sarah bergetar hebat. Wajah istrinya yang dulu selalu ceria kini tampak begitu layu, seperti bunga yang kekurangan cahaya matahari. Langkah Aris terasa sangat berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang mengikat kakinya. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, Aris berhenti. Dia tidak berani mendekat lebih jauh lagi. Dia takut jika dia melangkah satu kali lagi, Sarah akan menghilang seperti bayangan. Aris menatap mata Sarah, mencari sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada di sana. Namun, yang dia temukan hanyalah sebuah lubang hitam yang sangat dalam. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Tidak ada makian. Hanya ada kekosongan yang membuat dada Aris terasa sesak. Aris mencoba membuka mulutnya untuk berbicara. Suaranya terdengar sangat serak dan kecil, hampir tenggelam oleh suara angin yang bertiup di antara pohon-pohon kelapa. Sarah, ucap Aris dengan nada yang penuh dengan penyesalan. Sarah tidak menyahut. Dia hanya terus menatap Aris dengan tatapan yang tidak terbaca. Aris kemudian menjatuhkan tas ransel yang dia bawa ke atas tanah. Dia merasa semua kekayaan, semua ketenaran, dan semua pujian yang dia dapatkan di kota tidak ada artinya sama sekali saat ini. Kamu pucat sekali, Aris, ucap Sarah akhirnya. Suaranya terdengar sangat datar, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing yang baru saja lewat di depan rumahnya. Aris menelan ludah. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur, bahwa dia tidak bisa makan, dan bahwa dia hampir gila karena terus mendengar suara isak tangis Sarah di dalam kepalanya. Namun, semua kata-kata itu terasa sangat palsu jika diucapkan sekarang. Aris menyadari bahwa penderitaannya di kota tidak sebanding dengan luka yang dia torehkan di hati istrinya. Aris mencoba melangkah satu kaki lagi ke depan. Aku datang untuk membawamu pulang, Sarah, kata Aris dengan suara yang mulai gemetar. Sarah tiba-tiba tertawa kecil. Namun, itu bukan suara tawa yang menyenangkan. Itu adalah suara tawa yang penuh dengan kepahitan. Pulang kemana, Aris? Tanya. Ke studio itu? Ke ruangan tempat kamu mengurungku dalam bentuk digital? Aku sudah tidak punya rumah lagi sejak kamu lebih memilih menghidupkan boneka itu daripada mendengarkan aku yang sedang menangis di sebelahmu. Kalimat itu menghantam Aris tepat di dadanya. Dia merasa seolah-olah baru saja dipukul oleh benda tumpul yang sangat keras. Dia ingin menjelaskan bahwa Elora adalah masa depan mereka, bahwa Elora adalah tiket mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, Aris segera tersadar bahwa alasan-alasan itu kini terdengar sangat menjijikan. Dia telah menggunakan kesedihan istrinya sebagai bahan bakar untuk ambisinya sendiri. Dia telah menjual air mata Sarah kepada dunia demi mendapatkan tepuk tangan yang semu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih keluar dari dalam rumah. Itu adalah ibu mertua Aris. Wanita itu berhenti di ambang pintu dan menatap Aris dengan ekspresi terkejut yang kemudian berubah menjadi rasa kecewa yang sangat dalam. Aris segera menundukkan kepalanya. Dia selalu dihormati oleh keluarga Sarah karena dianggap sebagai pria yang sukses dan bertanggung jawab. Namun sekarang, dia merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Biarkan dia masuk dulu, Sarah. Tidak enak dilihat tetangga, ucap ibu mertua Aris dengan suara lembut namun tegas. Sarah tidak menjawab. Dia hanya membalikkan badannya dan berjalan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh lagi ke arah Aris. Aris mengikuti dari belakang dengan langkah yang sangat gontai. Dia melewati ruang tamu yang sangat sederhana. Di dinding ruangan itu, masih tergantung foto pernikahan mereka beberapa tahun yang lalu. Di foto itu, Aris tampak sangat bahagia sambil merangkul pundak Sarah yang tersenyum lebar. Melihat foto itu membuat Aris ingin berteriak karena rasa sakit yang dia rasakan. Aris duduk di atas kursi kayu yang sudah tua. Suasana di dalam rumah itu sangat tenang. Dia bisa mencium aroma kayu bakar dan teh hangat yang sedang diseduh di dapur. Aris merasa sangat asing berada di sini,
Padahal dulu dia sering menghabiskan waktu berjam-jam di ruangan ini untuk mengobrol dengan ayah mertuanya. Sekarang, ruangan ini terasa sangat luas dan dingin baginya. Ibu mertua Aris meletakkan segelas teh hangat di atas meja di depan Aris. "Minumlah dulu, Aris," kata ibu mertua Sarah sambil duduk di kursi seberang. Aris hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu," jawabnya pendek. Dia tidak berani menatap mata wanita tua itu. Dia tahu bahwa berita tentang kesuksesan lagu Elora pasti sudah sampai ke desa ini. Di zaman sekarang, internet bisa menjangkau tempat-tempat terpencil seperti ini dengan sangat cepat. Aris merasa sangat malu jika mereka tahu bahwa suara yang membuat lagu itu viral adalah suara kehancuran putri mereka sendiri. Sarah duduk di sudut ruangan, jauh dari Aris. Dia menatap keluar jendela, memperhatikan daun-daun kering yang jatuh ke tanah. Aris memberanikan diri untuk kembali berbicara. "Aku sudah mematikan semua peralatan di studio. Sarah, aku tidak akan menyentuh lagu itu lagi. Aku akan menghapus semuanya jika itu yang kamu mau. Aku hanya ingin kita mulai lagi dari awal. Kita bisa tinggal di sini, atau pergi kemanapun yang kamu suka. Aku tidak peduli dengan karierku lagi. Aku hanya peduli padamu." Sarah memutar kepalanya dan menatap Aris dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu pikir semuanya semudah itu, Aris? Kamu pikir dengan menghapus sebuah file di komputermu, maka rasa sakit di hatiku juga akan terhapus?" Tanya Sarah dengan suara yang mulai meninggi. "Setiap kali aku tidak sengaja mendengar lagu itu diputar di radio pasar, aku merasa seperti kamu sedang menelanjangi kesedihanku di depan orang banyak. Kamu membuat orang-orang menikmati tangisanku sebagai hiburan. Kamu mengambil jiwaku dan mengubahnya menjadi uang." Aris terdiam. Dia ingin bersujud di depan Sarah dan memohon ampun, namun lidahnya terasa keluh. Dia menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya soal mengabaikan Sarah, melainkan soal bagaimana dia telah mengkhianati kepercayaan yang paling dasar dalam sebuah hubungan. Dia telah memanfaatkan kelemahan orang yang seharusnya dia lindungi. Alhamdulillah, Sarah masih mau berbicara dengannya, meskipun setiap kata yang keluar dari mulut istrinya terasa seperti sembilu yang menyayat kulitnya. Ibu mertua Aris menghela napas panjang. Dia menatap Aris dengan tatapan kasihan. "Aris, Allah tidak tidur. Dia melihat apa yang kamu lakukan, dan dia juga melihat penyesalanmu sekarang. Namun, maaf bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Sarah butuh waktu. Dan mungkin kamu juga butuh waktu untuk benar-benar sadar bahwa manusia bukan sekadar alat untuk mencapai ambisi." Aris hanya bisa menunduk. Air matanya kini mulai jatuh membasahi celananya. Dia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu depan. Seorang pria muda dengan seragam kurir berdiri di sana sambil membawa sebuah paket besar. Paket itu ditujukan atas nama Aris. Aris merasa heran. Bagaimana bisa ada paket yang dikirimkan ke alamat ini atas namanya? Dia bangkit berdiri dan berjalan menuju pintu. Dengan tangan gemetar, dia menerima paket itu dan menandatangani tanda terimanya. Dia membawa paket itu kembali ke ruang tamu. Sarah dan ibunya hanya memperhatikan saat Aris mulai membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah plakat penghargaan emas dari sebuah perusahaan label musik besar di Amerika Serikat. Di plakat itu tertulis nama Aris sebagai produser terbaik tahun ini karena lagu Elora yang telah memecahkan rekor dunia. Ada juga sebuah surat resmi yang menyatakan bahwa Aris diundang untuk hadir di Los Angeles guna menerima penghargaan tersebut secara langsung. Aris menatap plakat emas itu dengan perasaan muak. Plakat itu berkilau sangat indah di bawah cahaya lampu ruang tamu. Namun bagi Aris, benda itu tampak seperti sebuah nisan yang menandai kematian hatinya. Dia melihat bayangan dirinya di atas permukaan emas plakat itu. Dia melihat seorang pria yang tampak sangat sukses di mata dunia, namun sebenarnya sedang hancur berkeping-keping di dalamnya. "Apakah itu yang kamu cari selama 2 tahun ini, Aris?" tanya Sarah sambil berjalan mendekati meja. Dia menatap plakat itu tanpa rasa kagum sedikitpun. Aris tidak menjawab. Dia tiba-tiba meraih plakat emas yang sangat berat itu dan melemparkannya keluar pintu rumah. Plakat itu jatuh di atas tanah berdebu, tidak jauh dari selang air yang tadi digunakan Sarah. Aris tidak butuh benda itu.
Dia tidak butuh pengakuan dari dunia jika dia harus kehilangan Sarah. Aku tidak menginginkan ini, Sarah, teriak Aris sambil terisak. Aku membuang semuanya. Aku akan meninggalkan semuanya. Aku hanya ingin kamu kembali. Aris kemudian jatuh berlutut di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat karena tangis yang sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dia meraung dalam diam, mengeluarkan semua sesak yang selama ini dia simpan di dalam studionya yang gelap. Sarah berdiri di depan Aris yang sedang bersujud di lantai. Dia menatap punggung suaminya yang gemetar. Ada dorongan di dalam hatinya untuk mengulurkan tangan dan mengusap kepala Aris. Namun rasa perih itu masih terlalu nyata. Sarah tahu bahwa Aris benar-benar menyesal. Namun dia juga tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kembali seperti semula setelah rusak. Kesunyian kembali menyelimuti ruangan itu. Hanya terdengar suara isak tangis Aris yang memilukan. Namun, di tengah suasana yang penuh dengan emosi itu, ponsel Aris yang berada di dalam tas ranselnya tiba-tiba berdering dengan sangat keras. Aris tidak menghiraukannya. Namun ponsel itu terus berdering tanpa henti. Ibu mertua Aris mengambil tas itu dan memberikannya kepada Aris. Ambillah, mungkin ini penting, katanya. Aris mengambil ponselnya dengan malas. Dia melihat sebuah nama muncul di layar monitor ponselnya. Itu adalah agennya dari Los Angeles. Aris menolak panggilan itu. Namun beberapa detik kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Pesan itu berisi informasi yang membuat jantung Aris seolah berhenti berdetak. Agennya mengatakan bahwa ada sebuah masalah besar terkait hak cipta lagu Elora, dan Aris harus segera kembali ke kota karena kepolisian sedang menuju ke rumahnya. Aris menatap layar ponsel itu dengan tatapan tidak percaya. Dia merasa seolah-olah dunia sedang benar-benar ingin menghancurkannya sekarang juga. Kesuksesan yang dia bangun dengan cara yang salah kini mulai runtuh satu persatu, membawa ancaman yang jauh lebih gelap daripada sekadar kehilangan karir. Aris menatap Sarah dengan wajah yang penuh ketakutan, menyadari bahwa masalah ini mungkin akan menjauhkan mereka selamanya. Aris menatap layar ponsel itu dengan tangan yang bergetar hebat. Pesan dari agennya di Los Angeles terasa seperti petir yang menyambar di siang bolong. Masalah hak cipta. Kepolisian. Penipuan publik. Kata-kata itu berputar di kepala Aris, membuatnya merasa mual dan sesak napas. Dia menatap Sarah yang masih berdiri diam di depannya, lalu menatap ibu mertuanya yang tampak bingung melihat perubahan wajah Aris yang mendadak pucat pasi. Aris mencoba menarik napas dalam-dalam, namun paru-parunya terasa seperti terjepit. Dia baru saja membuang plakat penghargaan itu karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Sarah, namun sekarang, dosa masa lalunya justru datang mengejar dengan kecepatan yang tidak bisa dia hindari. Dengan suara yang terbata-bata, Aris mencoba menjelaskan apa yang terjadi, namun lidahnya terasa keluh. Sarah, aku dalam masalah besar, ucap Aris dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Sarah hanya menatapnya dengan tatapan datar, seolah-olah dia sudah lelah dengan segala drama yang dibuat oleh suaminya. Masalah apa lagi, Aris? Tanyanya dengan nada dingin. Apakah lagu itu belum cukup memberikanmu penderitaan? Aris menggelengkan kepala dengan cepat. Dia menunjukkan pesan singkat itu kepada Sarah. Agennya mengatakan bahwa seseorang telah membocorkan data asli dari proses pembuatan lagu Elora. Seseorang telah mengunggah rekaman mentah suara tangisan Sarah yang belum diolah ke internet. Dunia kini tahu bahwa kesedihan Elora bukanlah hasil kecanggihan teknologi atau kecerdasan buatan, melainkan suara nyata dari seorang wanita yang sedang menderita. Publik di Amerika Serikat merasa tertipu. Mereka mengira Elora adalah murni karya seni digital. Namun ternyata ada eksploitasi manusia di baliknya. Label besar yang menaungi Aris kini dituntut secara hukum, dan mereka melemparkan semua kesalahan itu kepada Aris sebagai penciptanya. Mereka menuduh Aris melakukan tindakan yang tidak etis dan melanggar hak privasi demi keuntungan komersial. Sarah membaca pesan itu dengan perlahan. Wajahnya yang semula terlihat sedih, kini berubah menjadi sangat tegang. Jadi, semua orang sekarang mendengar suaraku yang sedang menangis? Tanyanya dengan suara yang bergetar. Aris tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menunduk, merasa seperti manusia paling hina di muka bumi ini. Dia telah memamerkan luka hati istrinya kepada jutaan orang,
dan sekarang luka itu menjadi tontonan publik. Belum sempat Aris memberikan penjelasan lebih lanjut, suara deru mesin mobil terdengar mendekat ke arah rumah sederhana itu. Tidak hanya satu mobil, tapi terdengar seperti beberapa kendaraan besar yang berhenti tepat di depan pagar. Aris menengok ke arah jendela dengan perasaan cemas yang luar biasa. Di luar sana, dua mobil berwarna hitam gelap sudah terparkir rapi. Beberapa pria berpakaian rapi dengan wajah serius turun dari mobil tersebut. Ibu mertua Aris segera berlari ke arah pintu depan dengan wajah ketakutan. "Aris, ada orang-orang asing di depan rumah," teriaknya panik. Aris segera bangkit berdiri, meskipun kakinya terasa lemas seperti jeli. Dia tahu siapa mereka. Mereka adalah perwakilan hukum dari label musiknya, atau mungkin petugas yang dikirim untuk menjemputnya secara paksa. Aris mencoba menahan mereka di teras rumah, tidak ingin kekacauan ini masuk ke dalam dan semakin menyakiti hati Sarah. Namun, para pria itu bergerak dengan sangat cepat. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan kacamata hitam, melangkah maju dan menunjukkan sebuah dokumen resmi. "Tuan Aris, kami memiliki perintah untuk membawa Anda dan seluruh perangkat penyimpanan data milik Anda untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," ucap pria itu dengan suara yang tegas. Aris merasa dunianya runtuh saat itu juga. Dia menoleh ke belakang, melihat Sarah yang berdiri di ambang pintu ruang tamu. Istrinya itu hanya menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, ada kemarahan, tapi yang paling menyakitkan bagi Aris adalah ada rasa kasihan yang sangat mendalam di mata Sarah. Sarah seolah-olah melihat seorang pria yang sudah kehilangan segalanya, bahkan sebelum dia benar-benar memulai hidupnya kembali. "Tolong, jangan sekarang," mohon Aris kepada para pria tersebut. "Saya sedang mencoba menyelesaikan urusan keluarga saya. Berikan saya waktu 1 jam saja." Namun, pria berkacamata itu menggelengkan kepala. "Masalah ini sudah menjadi perhatian internasional, Tuan Aris. Anda dituduh melakukan manipulasi emosi dan pelanggaran hak cipta atas materi yang tidak sah. Kami harus bertindak cepat sebelum bukti-bukti di dalam komputer Anda hilang." Aris merasa terjepit di antara dua kenyataan yang sangat pahit. Di satu sisi, dia ingin bersujud di kaki Sarah untuk memohon ampun. Di sisi lain, hukum sedang menyeretnya menuju kehancuran yang nyata. Dia merasa seperti seorang pencuri yang tertangkap basah setelah mencuri permata paling berharga dari rumahnya sendiri. Dan permata itu adalah jiwa istrinya yang dia ubah menjadi nada-nada musik. Para pria itu mulai masuk ke dalam rumah. Mereka tidak mempedulikan teriakan protes dari ibu mertua Aris. Mereka langsung menuju ke arah tas ransel Aris yang berisi laptop dan perangkat keras lainnya. Aris hanya bisa berdiri mematung, melihat bagaimana alat-alat yang selama ini dia banggakan kini disita seolah-olah itu adalah barang bukti kejahatan narkoba. Setiap kabel yang dilepaskan, setiap hard disk yang diambil, rasanya seperti bagian dari tubuh Aris yang dipotong secara paksa. "Alhamdulillah, kalian tidak mengambil semuanya," gumam Aris dengan nada pasrah yang sangat menyedihkan. Dia teringat bahwa masih ada beberapa file cadangan di studionya di kota. Namun, pria itu segera menyela. "Kami sudah mengirim tim ke studio Anda di kota. Semuanya sudah disegel." Aris memejamkan mata. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Dia telah membangun menara kesuksesannya di atas pasir yang rapuh, dan sekarang ombak besar datang menghantamnya hingga rata dengan tanah. Sarah mendekati Aris yang masih mematung. Dia menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Sebuah sentuhan yang sudah lama tidak Aris rasakan. "Pergilah, Aris," ucap Sarah lirih. "Selesaikan apa yang sudah kamu mulai." Aris menatap Sarah dengan mata berkaca-kaca. "Apakah kamu akan menungguku, Sarah?" tanyanya dengan penuh harapan. Sarah tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menatap ke arah luar, ke arah langit yang mulai mendung. "Aku hanya ingin kamu tahu, Aris, bahwa Allah tidak pernah tidur," kata Sarah dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga. "Kamu mencari kesuksesan dengan cara menyakiti orang yang paling dekat denganmu. Sekarang, kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada dirimu sendiri. Pergilah bersama mereka. Jika kamu memang mencintaiku, jangan pernah berbohong lagi dalam hidupmu."
Aris dipaksa masuk ke dalam mobil hitam itu. Sepanjang perjalanan meninggalkan desa yang tenang itu, Aris hanya bisa melihat ke arah jendela. Dia melihat bayangan pohon-pohon yang bergerak cepat, secepat masa-masa kejayaannya yang kini hilang dalam sekejap. Dia membayangkan wajah Elora di monitornya yang kini mungkin sedang dihapus oleh para ahli hukum. Dia menyadari bahwa Elora memang harus mati, agar Sarah bisa kembali hidup. Di dalam mobil yang dingin itu, Aris teringat kembali pada saat pertama kali dia merekam suara tangis Sarah. Dia ingat betapa bangganya dia saat itu, merasa telah menemukan kunci menuju kekayaan. Sekarang, dia menyadari bahwa kunci itu sebenarnya adalah kunci menuju penjara hatinya sendiri. Dia telah menukar ketenangan hidupnya dengan tepuk tangan orang asing yang bahkan tidak mengenalnya. Ponsel Aris yang disita oleh petugas terus bergetar. Ribuan notifikasi masuk dari media sosial. Nama Elora menjadi tren nomor 1 di seluruh dunia. Namun kali ini bukan karena kecantikannya, melainkan karena skandal yang menyertainya. Orang-orang mulai menghujat Aris. Mereka menyebutnya sebagai produser tanpa hati. Mereka merasa jijik karena telah menangis untuk lagu yang diciptakan dari penderitaan nyata seorang wanita yang diabaikan. Aris menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil. Dia merasa sangat lelah. Bayangan cangkir kopi susu yang tidak pernah dia aduk terus muncul di benaknya. Gula yang mengendap di dasar cangkir itu adalah lambang dari cintanya yang sebenarnya ada. Namun tidak pernah dia hargai sampai semuanya menjadi dingin dan hambar. Dia berdoa dalam hati, semoga Allah masih memberinya kesempatan untuk sekadar meminta maaf secara layak kepada Sarah, meskipun dia tahu jalan menuju pengampunan itu akan sangat panjang dan berliku. Mobil itu terus melaju menembus kegelapan malam menuju pusat kota. Lampu-lampu jalanan yang berkilauan kini tampak seperti mata-mata yang mengawasi kegagalan Aris. Dia tidak tahu apa yang menantinya di depan sana. Pengadilan, penjara, atau mungkin kehancuran total secara finansial. Namun, yang paling dia takuti bukanlah kehilangan harta atau nama baik. Yang paling dia takuti adalah jika suatu saat nanti, dia kembali pulang, dan tidak ada lagi suara Sarah yang menunggunya, bahkan suara tangis sekalipun. Kesunyian di dalam mobil itu terasa lebih mencekam daripada suara musik paling sedih yang pernah dia ciptakan. Aris mulai mengerti bahwa mahakarya yang sesungguhnya bukanlah lagu yang didengar oleh jutaan orang, melainkan kebahagiaan sederhana yang dia miliki di dalam rumah kecilnya, yang kini telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. Dia menarik napas panjang, mencoba mempersiapkan diri untuk menghadapi badai besar yang sebentar lagi akan menghantam hidupnya dengan kekuatan penuh. Dan di tengah ketidakpastian itu, Aris hanya bisa terus menyebut nama Sarah di dalam hatinya, berharap bahwa cinta istrinya itu masih memiliki sedikit sisa untuk menuntunnya pulang suatu hari nanti. Mobil hitam itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung abu-abu yang terlihat sangat kaku dan dingin. Aris diminta turun oleh dua pria berseragam yang sejak tadi menjaganya dengan ketat. Begitu pintu mobil terbuka, kilatan lampu kamera dari puluhan wartawan langsung menyambar wajah Aris. Suaranya bising sekali. Mereka berteriak memanggil namanya, menanyakan tentang Elora, dan yang paling menyakitkan adalah saat mereka meneriakkan nama Sarah. Aris hanya bisa menunduk dalam-dalam. Dia menutupi wajahnya dengan jaket tipis yang dia kenakan, mencoba menghalangi cahaya lampu yang terasa menusuk sampai ke matanya. Langkah kaki Aris terasa sangat berat saat memasuki lobi gedung itu. Setiap langkahnya bergema di lantai marmer yang bersih. Dia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan kecil yang hanya berisi satu meja dan dua kursi. Di sudut ruangan, ada sebuah kamera pengawas yang lampunya berkedip merah seolah-olah sedang menghakiminya. Aris duduk diam di sana, menunggu seseorang yang akan menentukan nasibnya. Di dalam hatinya, dia terus berbisik meminta perlindungan kepada Allah agar dia bisa kuat menghadapi ini semua. Dia tidak menyangka bahwa ambisinya akan membawanya ke tempat sesunyi ini. Seorang pria dengan kemeja putih dan wajah yang sangat tegas masuk ke dalam ruangan. Pria itu meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja. Tanpa basa-basi, dia membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar foto serta data digital yang sudah dicetak. Aris melihat foto-foto tangkapan layar dari komputernya sendiri. Di sana terlihat jelas bagaimana Aris membedah suara tangisan Sarah dan mengubahnya menjadi kode-kode digital untuk menghidupkan karakter Elora.
Aris merasa mual saat melihat hasil kerjanya sendiri. Dia merasa seperti seorang penjahat yang baru saja melihat bukti kejahatannya terpampang nyata di depan mata. Pria di depannya mulai berbicara dengan nada yang datar namun sangat menekan. Dia menjelaskan bahwa tindakan Aris merekam suara istrinya tanpa izin untuk tujuan komersial bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang sangat serius. Apalagi, ada unsur tekanan psikologis yang membuat Sarah merasa terancam di rumahnya sendiri. Aris hanya bisa terdiam. Lidahnya terasa keluh. Dia ingin membela diri dan mengatakan bahwa dia melakukan itu semua demi masa depan mereka berdua. Namun kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Dia sadar bahwa alasan apapun tidak akan bisa membenarkan cara dia menyakiti Sarah. Di tengah pembicaraan itu, pengacara Aris datang dan membisikkan sesuatu yang membuat jantung Aris hampir berhenti detaknya. Pengacaranya mengatakan bahwa Sarah telah resmi mengajukan gugatan cerai dan meminta perlindungan penuh dari pihak kepolisian. Sarah juga memberikan semua rekaman asli sebagai bukti tambahan untuk memperkuat tuntutan hukum terhadap proyek Elora. Mendengar itu, Aris merasa dunianya benar-benar runtuh. Harapan kecil yang dia simpan untuk bisa bertemu dan meminta maaf kepada Sarah seketika musnah. Sarah tidak hanya meninggalkannya, tapi Sarah sedang berjuang untuk menghapus segala jejak Aris dari hidupnya. Aris menyandarkan punggungnya ke kursi. Dia menatap langit-langit ruangan yang putih bersih. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa di mana mereka masih tinggal di kontrakan kecil. Dulu, meskipun hidup pas-pasan, suara Sarah saat bernyanyi di dapur adalah musik yang paling indah bagi Aris. Sekarang, dia memiliki jutaan dolar di rekeningnya. Namun suara itu sudah dia ubah menjadi komoditas yang tidak bernyawa. Aris tersenyum getir, menyadari betapa bodohnya dia menukar emas yang asli dengan perhiasan plastik yang hanya indah di mata orang lain. Waktu terasa berjalan sangat lambat di dalam ruang pemeriksaan itu. Aris berkali-kali diminta menjelaskan proses kreatifnya. Namun setiap kali dia mulai bercerita tentang suara tangisan Sarah, suaranya selalu bergetar. Dia tidak kuat membayangkan kembali momen di mana dia berdiri di balik pintu kamar, memegang alat perekam, sementara istrinya sedang menghancurkan hatinya sendiri karena kesepian. Aris merasa dirinya lebih rendah dari mesin yang dia gunakan untuk bekerja. Mesin itu tidak punya perasaan, tapi Aris seharusnya punya. Di luar gedung, badai kecaman di media sosial semakin menjadi-jadi. Elora yang tadinya dipuja sebagai penyanyi virtual yang penuh perasaan, kini dihina sebagai simbol eksploitasi manusia. Perusahaan label musik besar di Amerika Serikat segera memutuskan kontrak secara sepihak. Mereka tidak mau terhubung dengan skandal moral yang memalukan ini. Dalam hitungan jam, kekayaan yang Aris impikan mulai menguap satu persatu. Iklan-iklan yang menggunakan suara Elora ditarik dari peredaran. Aris bukan lagi seorang jenius musik. Dia hanyalah seorang pria yang kehilangan segalanya karena keserakahan. Menjelang malam, Aris dipindahkan ke sel sementara untuk menunggu proses hukum selanjutnya. Di dalam ruangan yang sempit itu, dia hanya ditemani oleh sebuah bantal tipis dan selimut yang bau apek. Tidak ada monitor besar, tidak ada cahaya biru yang menyilaukan, dan tidak ada suara musik. Yang ada hanyalah kesunyian yang telinga Aris rasakan sangat menyakitkan. Dia mencoba memejamkan mata, namun wajah Sarah terus muncul. Dia melihat Sarah yang sedang tersenyum membawakan kopi susu. Lalu wajah itu perlahan berubah menjadi wajah Elora yang sedih dan mati. Aris merangkupkan kedua tangannya di depan wajah. Dia menangis terseduh-seduh. Namun kali ini tidak ada alat perekam yang menangkap suaranya. Dia menangis untuk dirinya sendiri, untuk kesalahannya, dan untuk Sarah yang sudah dia hancurkan. Dia terus bergumam dalam doanya, bersyukur dalam kepedihan. Alhamdulillah dia masih diberi kesadaran meskipun semuanya sudah terlambat. Dia mulai menyadari bahwa hukuman yang paling berat bukanlah penjara, melainkan harus hidup selamanya dengan ingatan bahwa dia adalah penyebab penderitaan wanita yang paling dia cintai. Malam itu, Aris tidak bisa tidur. Dia mendengar langkah kaki petugas yang berjalan mondar-mandir di koridor. Setiap suara langkah itu terdengar seperti detak jam dinding di studionya yang lama. Dia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Pengacaranya tadi sempat mengatakan bahwa ada satu fakta lagi yang belum diungkapkan oleh pihak Sarah ke hadapan publik.
Fakta yang katanya akan membuat Aris benar-benar tidak bisa lagi mengangkat kepalanya di depan siapapun. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu di dalam dada Aris. Dia bertanya-tanya, apa lagi rahasia yang disimpan Sarah? Apakah ada penderitaan lain yang dia ciptakan tanpa dia sadari? Aris memeluk lututnya di pojok sel yang gelap itu. Dia merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Semua kejeniusan digital yang dia banggakan selama ini tidak bisa membantunya keluar dari lubang hitam yang dia gali sendiri. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya matahari sedikit masuk melalui celah kecil di atas tembok sel, pintu besi itu terbuka dengan suara derit yang keras. Petugas meminta Aris untuk kembali ke ruang pertemuan. Katanya, ada sebuah surat penting yang baru saja dikirimkan oleh pengacara Sarah khusus untuk Aris. Tangan Aris gemetar saat dia berdiri. Dia tidak tahu apakah surat itu berisi kata-kata terakhir yang penuh kebencian, atau justru sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Langkah kaki Aris terdengar berat menyusuri lorong penjara yang dingin. Di setiap langkahnya, dia bersiap untuk menerima kenyataan terpahit apapun yang akan terjadi di balik pintu itu. Dia tahu bahwa drama yang dia ciptakan dengan Elora sudah berakhir. Namun drama nyata hidupnya baru saja mencapai puncaknya yang paling mengerikan. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Saat dia melihat sebuah amplop berwarna putih bersih sudah tergeletak di atas meja ruang pertemuan itu. Amplop yang akan membuka tabir terakhir dari segala dosa yang telah dia perbuat atas nama ambisi. Aris melangkah masuk ke dalam ruang pertemuan itu dengan napas yang terasa sesak. Ruangan itu sangat kecil. Hanya ada sebuah meja kayu tua dan 2 buah kursi besi yang catnya sudah mengelupas. Di atas meja, amplop putih itu seolah-olah sedang menatapnya dengan tajam. Aris duduk perlahan, mencoba mengatur detak jantungnya yang berdebaran tidak karuan. Petugas penjara berdiri di dekat pintu, mengawasi setiap gerakannya dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tangan Aris yang gemetar mulai meraih amplop itu. Dia merobek ujungnya dengan sangat hati-hati, seolah-olah jika dia melakukan kesalahan sedikit saja, sesuatu yang buruk akan meledak dari dalamnya. Di dalam amplop itu, terdapat 2 lembar kertas. Lembar pertama adalah surat dari pengacara Sarah, dan lembar kedua adalah sebuah dokumen medis dari sebuah rumah sakit ternama. Aris membaca surat dari pengacara itu terlebih dahulu. Kalimat-kalimat di dalamnya sangat formal dan dingin. Pengacara itu menyatakan bahwa Sarah telah memberikan instruksi terakhir sebelum dia benar-benar menghilang dan memutuskan komunikasi dengan dunia luar. Pengacara itu menulis bahwa ada satu rahasia besar yang selama ini disimpan rapat-rapat oleh Sarah. Sebuah rahasia yang bahkan Aris tidak pernah curigai sedikitpun selama 2 tahun dia mengunci diri di studio. Mata Aris mulai beralih ke lembar kedua, yaitu dokumen medis yang terlampir. Saat matanya membaca baris demi baris informasi di sana, tubuh Aris tiba-tiba menjadi kaku. Kepalanya terasa sangat pening, seolah-olah dunia di sekitarnya sedang berputar dengan sangat cepat. Di sana tertulis bahwa Sarah pernah menjalani perawatan darurat di rumah sakit pada bulan ke-7 saat Aris sedang sangat sibuk menyelesaikan karakter Elora. Dokumen itu menyatakan bahwa Sarah mengalami keguguran. Aris memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ingatannya langsung melayang kembali ke masa itu. Dia ingat suatu malam saat dia mendengar suara tangisan yang sangat kencang dari luar studio. Dia ingat saat itu dia merasa sangat marah karena merasa terganggu oleh suara berisik tersebut. Bukannya keluar untuk memeriksa keadaan istrinya, Aris justru mengambil mikrofon paling mahal yang dia miliki. Dia meletakkan mikrofon itu di celah bawah pintu untuk merekam suara tangisan Sarah. Dia pikir itu adalah suara tangisan paling sempurna untuk mengisi nyawa karakter digitalnya. Kini, kenyataan menghantam wajahnya dengan sangat keras. Suara tangisan yang dia rekam, yang dia olah menjadi musik indah, dan yang kini didengarkan oleh jutaan orang di seluruh dunia, adalah suara tangisan seorang ibu yang sedang kehilangan calon anaknya. Aris tidak tahu bahwa malam itu Sarah sedang berjuang menahan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Sarah berusaha memanggil nama Aris dari balik pintu, namun Aris justru merasa bangga karena berhasil mendapatkan suara penderitaan yang begitu murni. Air mata Aris mulai jatuh membasahi dokumen medis di tangannya. Dia merasa seperti seorang monster. Dia telah menjual penderitaan istrinya dan kematian anaknya sendiri demi sebuah kesuksesan di pasar Amerika Serikat.
Dia teringat bagaimana dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk menghaluskan suara isakan itu di komputernya. Dia teringat bagaimana dia merasa sangat puas saat nada-nada sedih itu berhasil menyentuh hati para pendengar di luar sana. Sekarang dia sadar bahwa kesuksesan yang dia dapatkan adalah hasil dari darah dan air mata yang seharusnya dia lindungi. Aris mencoba bicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Dia ingin berteriak memanggil nama Sarah, namun dia sadar bahwa dia tidak pantas lagi menyebut nama itu. Dia kembali membaca baris terakhir di surat pengacara tersebut. Di sana tertulis pesan singkat dari Sarah yang dititipkan melalui pengacaranya. Pesan itu berbunyi, "Aris, kau selalu bertanya dari mana asal kesedihan di mata Elora. Sekarang kau sudah tahu jawabannya. Aku kehilangan segalanya di malam itu, sementara kau merasa telah menemukan segalanya. Elora bukan sekadar gambar di layar monitor. Dia adalah kuburan bagi harapan kita yang kau hancurkan sendiri." Ruang pertemuan itu terasa semakin sempit bagi Aris. Dia merasa oksigen di sekitarnya perlahan-lahan menghilang. Dia teringat betapa sombongnya dia saat lagu itu meledak di internet. Dia teringat betapa dia merasa sangat jenius karena bisa menciptakan karya yang begitu menyentuh jiwa. Ternyata, dia hanyalah seorang pencuri yang tega merampas duka paling dalam dari istrinya sendiri. Aris menatap tangannya yang kini terlihat sangat kotor di matanya. Tangan yang selama ini dia gunakan untuk mengedit suara tangisan itu kini terasa sangat berat. Aris jatuh dari kursi dan bersimpuh di lantai penjara yang dingin itu. Dia memohon ampun kepada Allah atas segala kebutaan mata hatinya selama ini. Dia berulang kali mengucapkan kata maaf di dalam hatinya, meskipun dia tahu bahwa maaf tidak akan pernah cukup untuk membayar semua itu. Alhamdulillah, Allah akhirnya membukakan kenyataan ini sekarang, meskipun kenyataan itu terasa lebih tajam daripada pedang yang menusuk jantungnya. Aris menyadari bahwa selama 2 tahun ini, dia bukan sedang membangun karir, melainkan sedang membangun penjara bagi jiwanya sendiri. Petugas penjara mendekatinya dan mencoba membangunkan Aris, namun Aris tetap bersimpuh. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Dia hanya bisa membayangkan wajah Sarah yang pucat pasi saat itu, berdiri di ambang pintu studio sambil memegang perutnya yang sakit, sementara dia sendiri hanya mengangkat tangan untuk menyuruhnya pergi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Bayangan itu terus berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak yang tidak bisa dihentikan. Aris teringat surat Sarah yang pertama, yang mengatakan bahwa dia perlahan-lahan menjadi fiktif. Sekarang Aris mengerti sepenuhnya. Sarah merasa tidak dianggap ada sebagai manusia. Aris memperlakukannya hanya sebagai sumber suara, sebagai referensi visual, dan sebagai alat untuk mencapai ambisinya. Sarah telah berkorban begitu banyak, bahkan kehilangan calon buah hati mereka. Namun Aris justru menggunakan momen kehilangan itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Kesadaran ini membuat Aris merasa ingin mati saja saat itu juga. Cahaya matahari yang masuk melalui celah kecil di ruangan itu terasa sangat menyakitkan bagi mata Aris. Dia merasa tidak pantas melihat cahaya lagi. Dia ingin terus berada dalam kegelapan, sama seperti kegelapan yang dia berikan kepada Sarah selama bertahun-tahun. Karakter Elora yang kini dipuja-puja di Los Angeles dan seluruh dunia adalah sebuah monumen atas kekejaman seorang suami. Setiap kali lagu itu diputar di radio, setiap kali orang-orang memuji keindahan suaranya, mereka sebenarnya sedang merayakan kehancuran sebuah keluarga yang tidak pernah mereka ketahui. Pengacara Aris kemudian masuk ruangan dan mencoba menenangkan kliennya tersebut. Dia mengatakan bahwa mereka masih bisa mencoba melakukan mediasi atau meminta keringanan hukuman jika Aris mau bekerja sama. Namun Aris hanya menggelengkan kepala. Dia tidak ingin bebas. Dia merasa bahwa berada di dalam penjara ini jauh lebih baik daripada harus berada di luar sana dan terus-menerus diingatkan oleh kesuksesan Elora. Aris berkata dengan suara yang sangat parau bahwa dia menerima semua hukuman ini. Dia merasa penjara fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penjara penyesalan yang akan dia bawa sampai mati. Malam harinya di dalam sel, Aris duduk terdiam menatap tembok yang kosong. Dia tidak lagi memikirkan tentang kontrak rekaman, tentang royalti yang berjuta-juta dolar, atau tentang rumah mewah di Amerika Serikat. Semua itu kini terasa seperti sampah yang tidak berharga. Dia hanya ingin kembali ke masa lalu,
ke saat di mana Sarah membawakannya kopi susu dengan 2 sendok gula. Dia ingin membuang semua komputernya, membakar semua monitornya, dan hanya duduk berdua bersama Sarah untuk membicarakan masa depan mereka. Namun dia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali. Aris kini mengerti satu hal yang sangat penting. Ambisi yang tidak terkendali bisa mengubah manusia menjadi iblis tanpa disadari. Dia telah mengejar bayangan di layar monitor sampai dia menabrak dan menghancurkan kenyataan yang ada di depannya sendiri. Aris menutup matanya rapat-rapat. Namun suara isak tangis Sarah yang dia rekam dulu terus terngiang-ngiang di telinganya. Suara itu kini tidak terdengar indah lagi. Suara itu terdengar seperti jeritan keputusasaan yang menuntut keadilan. Di luar penjara, dunia masih terus berpesta mendengarkan lagu Elora. Di diskotik, di mobil-mobil mewah, dan di pusat perbelanjaan, suara Sarah terus menggema, menghibur jutaan orang yang sedang mencari teman dalam kesedihan mereka. Mereka tidak tahu bahwa di sebuah sel kecil yang gelap, sang pencipta lagu itu sedang hancur berkeping-keping. Aris kini harus hidup dengan kenyataan bahwa dia telah membunuh orang yang paling dia cintai hanya untuk membuat dunia menangis. Dia telah mencapai puncak dunia, namun dia berada di sana sendirian, tanpa ada siapapun yang bisa dia peluk. Hanya ada kesunyian, penyesalan, dan bayangan Sarah yang perlahan-lahan menghilang di telan kegelapan malam. Aris akhirnya menyadari bahwa harga dari sebuah kesuksesan yang tidak berkah adalah kehilangan seluruh arti kehidupan itu sendiri. Dan bagi Aris, hukuman itu baru saja dimulai.